Kita mulai sesi kita malam ini di Talk Show From Home edisi hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, masih seputar buku Metabolic Conditioning bersama narasumber yang tersisa sekarang dari 4 seri yang sudah dilakukan. Kini dengan Dr. Eka Musridata, dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, dan juga Dr. Kopal Sangaji, spesialis rehabilitasi medik di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, dan juga dengan Mas Tio juga. Bentar, Mas Tio. Oke, sudah saya di-unmute aja, Mas. Ya, oke. Nah, kita masuk. Oke, tadi sudah, Mas. Mungkin. Nah. Ya, jadi kita bisa mulai, Mas, dari intro dari narasumber. Ya, oke. Terima kasih semua yang udah hadir. Hari ini udah berapa yang join, Mas? 62, termasuk kita semua. Wah, penggemarnya banyak nih, Mas Kopal sama Mas Eka. Udah berangkat sabar. Ini memang sesi, kayaknya mudah-mudahan hari ini jadi sesi paling seru juga nih, karena udah sesi terakhir dari wawancara insight untuk setiap narasumber. Ini narasumber kita yang keren-keren nih. Mereka juga pengisi seminar-seminar KF loh, di mana-mana. Mereka voluntary kemana-mana diundang untuk acara-acara seminar KF, mau di Bali, di mana mereka datang siap diundang. Ini pengisi-pengisi kita juga nih, jadi udah pakar-pakarnya KF juga mereka. Bisa langsung konsul dengan mereka juga. Oke, sebelumnya aku mau kasih informasi berita. Alhamdulillah hari ini dari buku panduan optimalisasi yang dibentuk oleh 10 tim penyusun kita, termasuk Mas Kopal dan Mas Eka, ini kan kemarin sudah terjual atau terpesan. Yang terpesan artinya sudah terjual tapi belum terkirim karena kendala JNE udah tutup untuk pengirimannya. Jadi langsung kita keluarkan profitnya, total terjual atau terpesan sebanyak 500 buku. Tapi kita tetap cetak terus. Teman 500 buku pertama yang terjual ini aku kemarin udah di grup tim penyusun sudah koordinasikan mau kita kemanakan nih semua keuntungan dari buku ini. Kita sepakatkan kemarin ngadain program untuk sosialnya kita adakan dengan program Lebaran untuk garda depan, di mana kita menunjuk catering, ya, di mana cateringnya alhamdulillah Mbak Iin, salah satu penulis kita Mbak Iin yang juga memiliki catering bersedia membantu. Nah, kita kemarin hitungannya dari total profit buku kita bisa memesan sekitar 300 paks, di mana 100 paks akan per rumah sakit akan dikirim 100 paks. Itu kata Mbak In sih, insya Allah bisa, karena itu rumah sakit besar, jadi bisa untuk 3 shift garda depan selama hari Lebaran itu bisa kita berikan lauk pauk bebas karbohidrat, rendah karbohidrat, lauk pauk bebas karbohidrat. Kita tidak kasih nasi, tidak kasih ketupat, tapi kita menginspirasikan bahwa di KF itu yang kita makan lauknya dan enak, lauk Lebaran. Ada sambal ati, ada rendang, ada opor ayam. Dari 3 itu yang kita pilih. Dan pada saat aku mengumumkan kemarin di grup untuk penyaluran profit ini, aku juga mengajak bagi yang mau turut serta untuk menyumbang ke rekeningnya sosial Ketopas Sosis sama Mbak Risanti Merani, Bank Mandiri. Ada tuh nomor rekeningnya, aku nggak hafal. Itu ternyata aku kaget pas aku umumkan itu, kalau nggak salah kemarin hari apa ya aku umumkan? Rabu ya Mas ya? Rabu ya kalau nggak salah. Ya, Rabu. Ya, hari Rabu aku umumkan, aku kasih batas sampai tanggal 22 karena aku mesti nge-confirm, nge-pastiin ke catering berapa yang mau kita pesan dari hasil donasi. Ternyata donasinya para warrior mengimbangi profit buku kita yang 500. Hebat, salut dalam waktu 2 hari. Makanya aku langsung konfirmasi ke Mbak Iin 600 paks kita jadinya. Jadi total 2 kali lipat dari rencana awal, kita bakal bisa mengirim nanti di hari Idul Fitri. Insya Allah sih aku pengen menyelesaikan semua di H1 ya. Aku kirim semua, kalau nggak keburu paling lambat sisa rumah sakitnya H2. Nah, dari acara itu tadi, dari program itu tadi, kita berarti bisa mensupport sampai 6 rumah sakit. Di mana 6 rumah sakit ini yang kita udah diskusikan di grup tim panitia nanti, di grup tim penyusun tuh antara ada rumah sakit RSCM, ada RSUP Persahabatan, terus ada rumah sakit Profesor Dr. Sulianti Saroso, terus ada RSUD Tarakan, terus ada RSUD Pasar Minggu, dan Rumah Sakit Fatmawati.
Nah, 6 rumah sakit rujukan dari COVID-19 yang ada di DKI Jakarta. Karena kapasitasku mengirim hanya mampu di DKI Jakarta, jadi mohon maaf buat rumah sakit lain yang belum bisa aku cover karena hari H1 itu aku insya Allah H1 karena kita juga tidak mudik lokal ya. Jadi aku memanfaatkan kesempatan H1 ini pada saat Idul Fitri untuk daripada mudik lokal mendingan kita mengirim, aku pribadi akan mengirim dengan anak buahku ke seluruh rumah sakit, 6 rumah sakit ini aku kejar di H1 paling lambat, sisanya di H2. Dan juga nih aku terima kasih banget buat divisi produk ketofastosis ya dan vendor-vendor yang turut serta di dalam acara. Jadi kita bikin satu program lagi namanya bingkisan untuk garda depan. Di mana ini tidak aku post sebelumnya karena ini di share secara internal di divisi produk. Alhamdulillah responnya bagus, banyak yang turut serta, dan akhirnya kita nanti bakal mengirim sekitar 12 hampers bingkisan yang akan di rumah sakit, untuk 6 rumah sakit, itu berisi kue-kue kreasi dari para vendor KF yang sudah terverified. Insya Allah NF-nya bagus, low carb, dan itu insya Allah memberikan inspirasi dan contoh juga aspirasi ke para nakes di garda depan bahwa ini loh di KF bahwa walaupun kita makan real food tapi kita punya opsi anti cheating. Jadi kalaupun nggak tahan jangan cheating karena kue-kue pun sudah bisa diketovai oleh para warrior KF melalui variasi mereka. Ya, alhamdulillah jadi kita bisa mengadakan 2 program nih. Lebaran untuk garda depan dan bingkisan untuk garda depan. Makanya aku tadi posting, aku salut kaget aku dengan hasil pengumpulan dana dalam 2 hari yang bisa ngimbangin profit 500 buku. Tapi 500 buku ini juga terjual dalam waktu berapa tuh? Hanya kayak 2 minggu ya, Mas? Iya. Masih banyak inden, Mas. Iya. Masih banyak inden. Iya. Cepet banget gitu loh penjualan juga. Aku salut partisipasi para warrior, keren. Oke. Itu informasi dari aku, update-nya. Sekarang kita lanjut ke acara hari ini. Acara Book Insight kembali. Kita sudah dengan para narasumber sebelumnya kemarin. Yang sudah keren-keren ya, banyak menginspirasi. Oh ya nih Mas Budi, ada permintaan warrior banyak yang japri. Ya, Mas, setelah lebaran para tim penyusun bisa nggak setiap minggu juga diajak TFH lagi? Tapi kali ini biar lebih intens, pengennya satu TFH, satu penyusun, jadi bisa lanjut terus. Jadi misalnya gini, habis lebaran minggu depan acaranya misalnya dengan Mas Kobal sendiri khusus. Jadi biar para warrior tuh punya kesempatan tanya jawab biar puas pada pengen gitu, Mas. Gimana ya? Aku sih baru lihat jawabannya sih baru tadi hari ini. Cuman aku belum ngomong di grup. Itu mudah-mudahan mereka semua punya luang waktu untuk kita ajak TFH setiap minggu ya. Untuk ngajak TFH setiap minggu, masing-masing satu pembicara, jadi setiap warrior bisa puas nanyain ke satu pembicara, insight-nya mereka seputar COVID, ya ilmunya bisa dikorek semua dari setiap para tim penyusun, ya mudah-mudahan para tim penyusun setuju semua nih. Tinggal dibuat aja jadwalnya, seminggu sekali atau 2 kali, rolling. Ya nanti kita kan, aku harus melihat kesiapan waktu mereka dari waktu mereka sibuk, jadi aku nggak berani janji selang sehari seperti kemarin ini karena ini ngejar sebelum lebaran, tapi mudah-mudahan setelah lebaran udah agak longgar, kita bisa minimal lah kalau bisa 2 kali seminggu dengan 2 pembicara dari tim penyusun kan lumayan biar dipuas-puasin tanya jawabnya. Oke. Ya oke nih nggak panjang lebar lagi, kita langsung lanjut aja ke dua pembicara kita hari ini. Kayaknya Mas Kobal yang udah online ya. Mas Eka kan udah online juga kan Mas Eka? Sudah. Oke. Kita Mas Kobal dulu ya. Iya sih Mas. Oke, kita langsung start dengan Mas Kobal dulu nih. Kita mau minta insight dari Mas Kobal gimana pendapatnya atau tanggapannya seputar peluncuran buku ini dan juga seputar pandemi ini COVID-19, gimana harapan Mas Kobal atau masukan Mas Kobal yang nanti juga bisa dijadikan untuk ditanya jawab dengan para warrior. Silakan Mas Kobal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat para warrior atau mungkin yang belum jadi warrior, yang mungkin akan jadi warrior setelah ini. Yang CLBK juga banyak loh Mas. Jadi kita ngadepin situasi yang benar-benar abnormal. Terus terang ini nggak pernah terjadi.
Sejak kita kecil sampai besar, kita pernah ngadepin namanya krisis ekonomi, Krismon 198, 2008. Itu situasi nggak kayak gini. Ketika dulu masih mahasiswa, kita biasanya jual sembako, masih ada orang lalu lalang. Ini benar-benar adalah situasi di mana kita ini sudah pembatasan fisik, aktivitas fisik, sehingga secara ini kita juga banyak yang berubah. Jadi kita benar-benar dibatasi aktivitas fisik. Nah, tapi pada satu sisi, virus ini adalah virus yang udah lama tapi baru. Ya, artinya virus ini virus yang bermutasi. Saya selalu bilang untuk mudahkan bahasa, kadang-kadang saya biasa mudahkan bahasa Mas Tio dengan analogi saya sendiri kadang-kadang kan bahasa Mas Tio bahasa planet. Jadi virus, kenapa virus ini mutasi? Aku bilang gini. Nah, ada yang tanya, ini virus jomblo. Virus ini jomblo. Bukan virus yang ada pasangan. Dia nempel ke pasangan manapun juga. Dia nyiptakan strain baru. Jadikan anak baru. Dia nempel di mana aja, dia staykan anak baru. Nah, pada situasi yang abnormal ini, sebenarnya kita balik lagi bahwa kita ini sebenarnya sudah dibekali sama yang di atas itu sesuatu yang luar biasa, itu sistem imunitas kita sebenarnya. Bahwa itu akan menjawab tantangan di setiap zaman. Mulai zaman prasejarah, mulai zaman revolusi industri, zaman kayak kita, bahkan maka itu akan selalu ada. Jadi sistem imunitas kita itu akan menjadi baik kalau kita jaga. Nah, sebenarnya dengan COVID ini sendiri, dengan virus jomblo sendiri ini terus terang saya juga kaget. Betapa cepat kematian di antara yang diberitakan. Kemudian setelah kita telusuri lagi, kita diskusi Mas Tio dengan tim lagi bahwa ternyata di situ ada reseptor, S reseptor dan segala macam. Kita mulai waktu kita berdiskusi ya masih ingat S reseptor itu di sel ini, kemudian sampai kemana. Maka itu membuka jalan pikiran saya berarti ternyata bahwa proses degenerasi itu memang prosesnya itu luas, prosesnya degenerasi ini. Jadi buka mata saya artinya loh, ternyata besar banget ya kasusnya kan kayak gitu. Jadi kenapa di Italia, negara yang terkenal dengan pizza dan segala macam, banyak meninggal. Di negara Amerika mereka banyak meninggal. Jadi virulensinya yang tinggi. Nah, sebenarnya dari situ akhirnya timbul dari kita pertanyaan kita, apakah kita yang sudah melakukan ketosis ini kita akan survive? Setelah kita lakukan analisa bahwa terbukalah kedok, who's behind the gun, Mas ya. Kalau the gun nggak boleh kita makan, ya, ini behind the gun ya. Jadi adalah metabolik. Nah, metabolik ini termasuk adalah satu proses degeneratif. Jadi degeneratif ini kan suatu yang berjalan terus. Umpamanya dia terjadi proses berjalan terus-menerus. Jadi termasuk suatu degeneratif proses. Jadi balik lagi bahwa adakah cara untuk membalik degeneratif proses ini? Adakah cara untuk membalik reverse daripada metabolik ini, kondisi metabolik ini? Sehingga pernah ada suatu dokter, Dr. Jason Fung bilang bahwa dunia ini fail dalam menghadapi dua kasus, yaitu obesitas dan diabetes. Sehingga sering dalam seminar saya cerita bahwa Amerika asosiasi akan melemparkan bendera putih. Kenapa? Mereka sendiri tidak berdaya. Jumlah makin meningkat. Dan cara yang mereka lakukan, mereka sudah hampir pada terakhir mau terapi secara genetik, artinya lebih mahal. Bukan berarti penyakit ini makin murah, tapi makin mahal. Nah, dari situ kita lihat bahwa ternyata aging proses itu atau degeneratif terjadi pada kalangan banyak usia. Kita mungkin menyebut sebagai kata komorbid. Ada komorbidnya. Oh, ini komorbid A, komorbid. Tapi sebenarnya adalah suatu degeneratif proses. Bahkan itu terjadi pada anak yang sudah masih kecil dalam proses pertumbuhan. Sehingga ini membenarkan bahwa ternyata proses aging post-degeneratif ini terus-menerus terjadi. Nah, kemudian dalam ilmu kedokteran biasanya memang kita memandang penyakit ini ada dua, Mas. Jadi ada ilmu kedokteran barat, ilmu kedokteran timur.
kedokteran barat, dia bilang ada bakteri kill ya kan dengan antibiotik dan segala macam. Sama ketika mereka memandang COVID ini, begitu COVID ini ada kelemahan sistem imun, dikasih pemacu sistem imun, dikasih imunostimulator, yang ujung-ujungnya malah menjadi bumerang. Jadi setelah kita pelajari lagi, sebenarnya di COVID ini bukan karena kita kekurangan antioksidan, tetapi adalah keterlambatan, lemot, responnya lemot, nggak cepat, nggak sigap, sehingga menyebabkan virus tadi belum sempat terbentuk antibodi, dia udah mutasi lagi. Belum sempat ini mutasi lagi. Cepat. Nah, ini kayak nangkap anak ayam, Mas. Dia cepat ya lari kemana-mana. Kayaknya respon imun yang lambat itu juga berhubungan dengan aging yang Mas tadi bilang. Berarti kendalanya sekarang ialah kalau di anak muda pun sudah degeneratif, berarti mereka accelerated aging dong, Mas. Terakselerasi agingnya. Penuaan dipercepat. Jadi teori of aging dulu kata teori radikal bebas dan teori dan segala macam banyak sekali. Teori autoimun, teori aging clock. Tapi sebenarnya dari sini kita belajar bahwa COVID ini membuka mata dunia bahwa sebenarnya aging proses terjadi pada usia muda sekarang. Kasus stroke mungkin Dokter Eka sudah tahu, kasus stroke 12 tahun pun ada ya, Mas. Waduh, ngeri banget. Nah, makin muda kan kayak gitu. Jadi sebenarnya apa itu penyebabnya? Kok bisa jadi aging kita kok lebih cepat dibanding nenek moyang kita, kok lebih cepat kita aging sekarang? Apa itu? Benar. Penyebabnya adalah bahwa kondisi metabolik kita nggak bagus. Kita hidup di zaman, ya ini sama kayak yang dijelaskan macam. Kita hidup di zaman dengan kelebihan surplus daripada kalori. Sehingga kita jarang men-challenge tubuh kita untuk istilahnya membuat tubuh kita untuk beradaptasi dengan yang istilahnya paling gampangnya defisit kalori atau calorie restriction. Ya, betul. Jadi terjadi salah kaprah, Mas. Jadi terjadi bahwa virus COVID dianalisa bahwa itu melemahkan sistem imun sehingga masuk ke dalam sampai jadi ARDS sampai ke sel alveoli. Padahal sebenarnya adalah kelambatan sistem sehingga dikasih imunostimulator. Apa yang terjadi? Di bom imunostimulator yang terjadi bukannya makin cepat antibiotinya, tapi sitokinnya nyerang terus nih. Iya, yang naik malah yang pro-inflamatori, yang distimulan malah yang pro-inflamatorinya. Jadi kalau kita memandang nggak lalu jauh, Mas. Jadi pasti ya neutrofilnya pasti meningkat. Itu malah nggak boleh. Pasti malah meningkat. Sehingga jadi kendala pemberian imunosalah membuat sitokin lebih kencang kan sekarang. Padahal masalah sebenarnya itu di disregulasinya ya. Kan kendalanya kan kalau kita lihat di fatalitasnya, Mas, kan itu kan yang drop abis itu kan justru malah limfositnya. Disregulasi itu. Sehingga sebenarnya ketika tubuh menghalau jadi gini, kan kuman tuh masuk, tubuh itu menghalau kan dengan sistem namanya mucosal defense. Nah, ini mucosal immunity, ini perlu ini kalau kita bahas itu. Jadi guys, mucosal immunity itu luas banget ya, nggak sekecil yang yang kita bayangkan cuman sekelumit hidung kita atau mungkin di bawah lidah. Mucosal defense itu luas. Bahwa first line setelah physical barrier kita adalah kulit dan segala macam, air liur, segala macam. Makalah mucosal defense. Makanya pertahanan mukosa adalah pertahanan pertama. Kalau itu udah jebol, udah breach, ya bahasa gampangnya udah jebol, lepas. Maka yang terjadi adalah kegagalan. Udah masuk, dia udah punya reseptor. Reseptor bahasa gampangnya centelan nih, centelan baju. Dia udah masuk reseptor S2. Nah, S2 itu adalah reseptor-reseptor yang digunakan untuk pengobatan hipertensi. Di mana captopril, sedangkan ACE inhibitor, itu adalah untuk pengobatan. Sehingga makanya tadi Mbak Chat ya, Dr. Siti Chandra, bahwa banyak sekarang kasus-kasusnya dengan komorbid hipertensi yang
menjadi penyulit pada kasus COVID. Kenapa? Karena itu makin terpapar. Jadi ACE-nya makin terpapar. Jadi orang yang punya minum obat hipertensi, mana ACE reseptornya itu sama dengan tempat centelannya COVID itu. Sehingga ketika dia minum obat hipertensi, dia mudah-mudah terpapar. Yang kedua adalah penggunaan ibuprofen. Oke. Nah, dari situ kita lihat bahwa sebenarnya tugas kita paling gampang itu adalah membalik bagaimana caranya tubuh itu respon lebih cepat. Gimana mukosal itu lebih bagus. Gimana kekebalan kita lebih baik. Tentunya kita balik lagi, mereview lagi bahwa sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, bahwa obesitas, diabetes, itu adalah induk-induk daripada suatu namanya low chronic inflamasi. Jadi inflamasi yang pelan-pelan. Kalau kita dipukul dar ini akut inflamasi nih, cepat nih bengkak. Tapi ini kayak kita dipukul pelan-pelan, tak. Makanya orang diabetes itu dia akan pelan. Jadi kardioneuropati pelan-pelan gitu. Nah, jadi tugas kita adalah sebelum jatuh ke dalam fase ICU, ke dalam fase ventilator, ada baiknya kita ini mencegah dari awal. Seringkali ketika seminar saya bilang, ketika kalian punya start, tubuh kalian itu 80% masih bagus dan 20% damage, itu masih bagus. Dibandingkan ketika mulai KF, kalian startnya itu sudah 20%, tinggal yang sehat, tinggal 80% damage. Sehingga makanya KF itu nggak bisa dianggap sebagai magic bullet. Oh, kamu KF pasti sembuh lah. Kamu KF pasti apa istilahnya langsung bisa. Jadi di situ. Nah, dengan kita melihat fenomena ini, maka nomor satu yang saya garis bawahi, perubahan sistem imun harus dari endosentrik dulu. Saya dulu pernah kerja di Yayasan Kanker, Mas. Saya dulu pakai obat-obatan yang eksosentrik itu hasilnya nggak sama. Tetapi kalau kita ngubah dari endosentrik semuanya, maka itu akan hasilnya beda. Orang satu niat kerja sama dipaksa kerja, pasti beda. Ini dipaksa nih, dikasih imunostimulator. Tapi beda dengan tubuhnya sendiri udah menyiapkan diri. Tubuhnya udah berbenah. Makanya saya sendiri udah 17 tahun kena diabetes, saya minum segala macam obat, tetapi ketika endogen masa endosentrik dan saya nggak berubah, maka kualitas gula darah selalu tinggi. Jadi sama dengan virus ini. Jadi intinya adalah pencegahan masih lebih baik daripada pengobatan. Yang kedua, selama ini masih bisa cegah, jangan ada kata menyerah. Kita pasti bisa berubah. Jangan terserah. Jangan terserah. Indonesia jangan menyerah. Kita pasti bisa. Buku ini sebenarnya mungkin terobosan, Mas. Mungkin menurut kita ini biasa sih. Buat kita yang kita udah biasa protokol. Ya. Nah, tetapi kemarin saya dapat respon dari seorang dokter-dokter di wilayah Riau. Dia bilang gini, buku ini bagus sekali. Lebih bagus, walaupun banyak sekali kita adakan perbaikan. Dia bilang buku ini adalah terobosan daripada sesuatu yang belum ada di dunia kedokteran. Dia kirim ke anaknya dokter paru di Jakarta sekarang. Dokter Azharul tahu. Nah, jadi sebenarnya intinya kita ini perlu kita sebarkan. Mau reaksi orang kayak gimana pun juga, itu adalah hak setiap orang. Tapi yang penting kita sudah menyebarkan hal kebaikan. Tuh. Nah, balik lagi ke fatalitas COVID. Mas. Ya, monggo. Aku sih online. Oke. Jadi kalau kita ingat bahwa sebenarnya kita ini bisa mencegah. Jadi dengan buku ini kita bisa melakukan banyak hal. Memang buku ini terlihat old fashion. Orang bilang kenapa harus cetakin buku. Tapi dengan itu memang sebenarnya kita tahu bahwa sebenarnya dalam kondisi panik kayak gini, masyarakat itu akan mencari cara yang sebenarnya kita menggunakan solusi yang mudah dan murah. Ingat, mudah dan murah. Dan murah. Mudah dan murah. Isi. Kenapa? Karena satu,
bisa dilakukan semua orang. Everybody can do it. Yang kedua, bisa mengenai banyak usia, mulai usia lanjut sampai usia anak-anak. Yang ketiga, mudah dilakukan. Kenapa? Karena bahannya ada di sekitar kita. Gitu. Jadi tujuan kita menyusun buku ini ada sebagai panduan supaya kita nggak jatuh pada sitokin storm, supaya kita nggak jatuh kepada kondisi bahwa kita tidak bisa mengendalikan pengkondisian metabolik. Itu Mas dari saya. Ya. Sedikit sekelumit. Okay. Sekalian aku mau menambahkan nih, berarti nih poinnya dari Mas Kobal benar nih, bagus nih. Jadi memang kalau aku sambungkan benang merah dari cerita Mas Kobal mengangkat seputar accelerated aging. Ya betul, memang kadang-kadang kita sekarang di tengah pandemi ini baru diingatkan bahwa yang bermasalah dari virus ini sebetulnya ya kalau urusan paparan yang meningkat apa-apa itu kan masalah kebijakan untuk gimana supaya orang nggak terpapar. Tapi yang menakutkan dari berbagai jenis infeksi itu kan sebetulnya fatalitasnya. Contoh, influenza, karena fatalitasnya mungkin tidak tinggi, walaupun banyak orang terpapar, tidak ada yang pusing ya. Karena mereka virulensinya mungkin tidak kecepatan replikasi tidak secepat COVID misalnya. Karena ini kan tipe baru COVID ini. Tapi sebetulnya kalau imun kita bagus, responnya cepat, otomatis kan kemampuan untuk mencegahnya berarti mencegah fatalitasnya sama aja kayak kita mencegah influenza sebetulnya. Kalau kita berpatokan mengkerucut balik ke imunnya. Nah, terus Mas Kobal tadi menghubungkan bahwa sekarang accelerated aging di mana-mana. Nah, penyebabnya udah tahu sendiri kan, gaya hidupnya karena di nenek moyang kita yang udah aging itu bisa lambat. Karena apa? Karena mereka terbiasa defisit kalori. Sedangkan kita aging makin cepat, ternyata permasalahannya ialah kita kebanyakan surplus kalori karena makanan dari mana-mana. Dan Mas Kobal tadi juga menyebutkan seputar inflamasi sebagai akar masalahnya kenapa respon imun kita jadi lambat. Betul. Jadi low grade inflammation itu yang terus-menerus kita nggak merasakan, makanya bisa disebut makanya diabetes itu silent. Karena kita sebetulnya udah nggak enak badan, udah gula darah tinggi itu udah bikin kita nggak enak badan, udah merasa sakit. Cuman kita kadang-kadang menutupinya dengan antioksidan, vitamin, makan gula lagi biar seger lagi, nggak lemas lagi. Itu yang menutupi gejala-gejala sehingga kita lupa bahwa kita itu sudah mengalami inflamasi terus-menerus walaupun level rendah. Dan aku tarik benang merahnya lagi dari penjelasan Mas Kobal, berarti inflamasi low grade inflammation ini penyebab mukosal immunity kita jadi nggak responsif. Karena inflamasi terus-menerus ini malah mengaktifkan sistem pro-inflamatori terus-menerus. Jadi mereka terbiasa merespon dengan inflamasi terus. Jadi begitu ketemu sama COVID yang replikasi cepat, jawabannya juga inflamasi lagi yang berlebihan, tidak ada regulasinya. Makanya kalau pakai stimulator seperti imunostimulan malah menaikkan sisi yang pro-inflamatorinya, padahal yang kita perlukan ialah sisi regulasinya, decisive role-nya di limfosit. Karena limfosit itu yang bertugas untuk serang, tapi juga stop kalau sudah selesai, jangan terus-terusan. Nah, low grade inflammation ini menunjukkan bahwa sisi regulasi sudah bermasalah sebelum ada COVID. Nah, begitu kena COVID, ketidakmampuan meregulasi respon imun yang normal itu makin ditunjukkan. Itu sebabnya makanya bagi yang komorbid atau yang komorbid ini dalam kata Mas Kobal accelerated aging, betul. Di level selnya dari semua masalah komorbid itu betul, atau sindrom metabolik level selnya, ini berarti Mas Kobal ngomong level selnya itu sebetulnya accelerated aging. Nah, itu semua yang menyebabkan respon imunnya lambat. Jadi perbaikannya sebenarnya nggak lari kemana-mana, betul kata Mas Kobal. Berarti perbaikannya ialah gimana kita tidak accelerated aging, gimana kita tidak menua lebih cepat di level sel, ya. Di level sel kita tidak menua lebih cepat, sehingga kita tidak selalu inflame badannya, tidak selalu meradang badannya walaupun level rendah. Nah, itu gaya hidup. Insya Allah dari panduan metabolik ini, dari buku panduan ini, yang mungkin protokolnya bisa digunakan untuk global, tidak tabrakan dengan germas. Ini bisa mencerahkan orang lain untuk melihat gaya hidup kita. Walaupun mungkin protokol kita lebih bagus, cuma kan protokol kita mungkin masih anti mainstream. Tapi protokol yang disusun oleh para tim menyusun ini lebih pelan-pelan mengajak orang mulai restriksi kalori lewat puasa, ya, pembatasan kalori yang tidak perlu hitung-hitung ya Mas. Kalau pembatasan kalori berapa kalori repot, nggak bisa jadi gaya hidup kan. Yang mau makan hitung dulu. Kalau ini cukup dibatasi. Kenapa susah ya? Kalau ada yang muda. Ya. Betul, kalau yang mudah ala nenek moyang kita kan memang mereka makannya karena masih mesti mencari dulu kan, berarti memang jendela makan mereka nggak bisa panjang karena
Mereka lebih Iya. panjang mencari makannya dibanding makan makanannya. Maka jendela mereka kan lebih sempit di masa lalu. Tapi kalau kita kondisi sekarang dengan makanan di mana-mana, ya kita harus membuat jendela makan kita sendiri supaya kita nggak berlebihan makannya. Itu mudahnya seperti itu ya, Mas. Dan pemilihan pemilihan makanan rendah karbo itu yang menunjang kita tidak sering mengalami hiperglikemia. Karena accelerated aging ini justru terpicunya karena hiperglikemia yang terus-menerus. Karena kita sering makan yang tinggi karbohidrat dan awalnya kita insulin sensitif, berusaha keep up dengan surge gula yang masuk, akhirnya lama-lama resisten. Akhirnya lama-lama kita tidak bisa cepat menghilangkan gula dari peredaran darah. Spike ini yang akhirnya memicu accelerated aging dan ujungnya memicu low grade inflammation dan sindrom metabolik ujungnya. Oke. Itu kupasan yang keren dari Mas Kobal nih, karena emang aku pertama kali klik sama Mas Kobal di grup Nakes itu juga karena kita ngomongin mitokondria ya Mas, makanya udah sama-sama basic mitokondria waktu dia. Karena ngomongin aku dari sama-sama luar basic, masuk ke dalam. Iya, basic kita ngomongin basic metabolisme setiap sel itu memang mitokondria, makanya Mas Kobal kalau ngomong nggak jauh dari sel pasti sama kayak aku, karena memang jadi langsung ngomong akarnya yaitu accelerated aging di level sel, walaupun di permukaannya dikategorikan sebagai sindrom metabolik dan di atasnya lagi sebagai jenis-jenis penyakit komorbid. Tapi kalau semuanya mau ditarik ke bawah di level sel ya benar kata Mas Kobal, accelerated aging, that simple. Betul. Accelerated aging yang dipercepat karena ya gaya dipercepat hidup, di level sel. Ya, lifestyle-nya memang intervensi utamanya memang harus akhirnya kembali ke lifestyle supaya kita bisa mencegah fatalitas. Artinya untuk mencegah fatalitas berarti kita harus mempercepat respon imun kita untuk kalau memang kita terpapar, kita jangan lemot, jangan telat, karena lemotnya ini membuat overwhelm, nanti imunnya keburu overwhelm, udah kelabakan, akhirnya inflammatory respon terus yang digunakan terus menerus, akhirnya malah jatuhnya fatal sampai ARDS misalnya karena cytokine storm tadi, karena inflammatory responnya nggak bisa cepat regulate, down regulate lagi. Tapi yang mudah-mudahan dengan buku ini yang menerapkan fasting pada saat kita udah di PDP yang sudah bergejala, demam, sudah inflamasi, cara tercepat untuk menurunkan inflamasi ya total no food, no kalori, tapi hidrasi dijaga, elektrolit dijaga, karena demam itu kadang-kadang juga butuh elektrolit tinggi, jadi kita terjaga hidrasi di awal, karena kita dalam keadaan sakit. Tapi stop intake makanan dulu selama 24 jam, terutama pada PDP seperti di buku, itu yang akan sebagai counter regulasi dari inflamasi. Inflamasi kan sifatnya namanya yang meradang itu kan butuh banyak bahan bakar, terutama gula. Untuk proses peradangan itu kan energi proses anabolik, butuh energi tinggi. Nah, ini kadang-kadang oleh para ahli gizi yang belum ngerti suka bilang kalau sakit banyakin makan biar kuat. Itu sudah salah. Karena dipikirnya sakit itu memang butuh energi besar untuk recovery. Tapi energinya itu sebenarnya kalau kita use secara seperti Mas Kobal bilang secara endogenous dari dalam, itu kita kan punya cadangan energi. Memang kita butuh energi untuk fight disease-nya. Tapi kan bukan berarti harus dari luar. Justru kita kalau memanfaatkan yang udah ada di dalam, lebih terkontrol. Butuh berapa tak kasih. Misalnya butuh gula, liver buatin. Butuh lemak, adipose tisu lepas. Tapi kalau udah cukup. Cukupnya itu yang kontrol badan kita, bukan mulut kita. Kalau mulut kita ngontrol, ya kadang-kadang seringnya nggak terkontrol ya kalau mulut yang disuruh kontrol ya Mas. Tapi kalau badan, saat puasa, badan kita tahu imun mau ngerespon butuh gula, minta dari gluconeogenesis, liver buatin gula. Yang lainnya yang bisa anti inflamasi, yang lainnya yang tidak bersifat inflamasi, semuanya spare gula. Yang punya mitokondria pakai lemak aja. Lemak toh juga dilepas dari pipi perut paha juga dilepasin. Gitu loh. Jadi puasa itu membentuk supply untuk apapun kerjanya menjadi supply-nya yang bersifat demand driven. Kalau kita dalam kondisi simulasi kita makan, sifat supply-nya malah jadi exogenous, supply driven. Kalau kita kebanyakan unsur gulanya, ya kita sama kayak nyiram inflamasi butuh gula tinggi, kita tambahin gula dari luar, ya kayak nyiram bensin kan. Mendingan yang ngasih itu biar liver. Jadi liver berapa butuh. Orang KF yang gula darahnya bagus di bawah 80 sekalipun, kalau lagi meradang, cek gulanya, bohong kalau tetap di bawah 80. Pasti naik 90, 100. Walaupun nggak makan. Itu yang disebut namanya liver pada saat radang, memang imun kita butuh gula, tapi nggak usah pusing masukin gula dari luar, tapi gulanya dibuatin dari liver. Itu rahasianya. Kenapa kita dengan fasting membiarkan tubuh kita mengontrol demand driven berapa banyak. Kalau dikontrol oleh tubuh, mudah loweringnya lagi, mudah untuk kembali normal lagi.
Dibanding Iya, Mas. kalau masukin gula terus dari luar, tapi gula ini mau taruh di mana ya? Badan yang lain belum pada resisten. Pada saat meradang kan semua tubuh spare gula. Dimasukin gula dari luar, dari karbohidrat, gula dari luar, mau taruh mana ya? Yang lagi butuh gula imun. Ya akhirnya imunnya yang ngambilin gulanya, inflamasi malah tambah tinggi. Itu makanya kenapa kita harus buat kenapa metabolic conditioning ini mengkondisikan metabolisme, mengkondisikan metabolisme untuk bersifat demand driven aja di kondisi radang, sehingga bersifat anti-inflamasi. Keren Mas Kobal. Jadi Mas Yo, satu lagi. Ya. Penurunan demam itu kalau ketika udah di puasa ini cepet banget turunnya pada kasus-kasus. Jadi gini, aku jarang online karena aku kerja di rumah sakit, nanganin PDP banyak ya kan di 2 rumah sakit. Tapi anehnya suhu badanku nggak bisa lebih dari 36, Mas. Gimana tuh ceritanya? 35,8. Bisa menjaga stabilan. Satpamnya bilang gini kan gitu. Dok, ini nggak terlalu dingin loh. Ya, ini saya biasa di tempat dari kutub. Di kutub. Metabolisme Eskimo. Iya benar. Jadi nggak pernah 36, jarang banget 36,5 di atas. Paling sering 35,8. Nggak tahu itu rusak. Iya, berarti Mas memang inflamasinya rendah. Makanya kalau Mas cek darah juga pasti kan CRP-nya juga bagus. Karena kontrol inflamasi udah bagus. Jadi kemarin juga kita coba donor darah. Sebenarnya donor darah ini kita juga mau buktikan bahwa orang ketosis ini bisa donor darah kan. Jadi cuman 4 menit udah penuh, Mas. Gimana itu petugasnya, Mas? Muncrat kadang, Mas. Muncrat. Makanya itu saya juga kaget. Biasanya kemarin, seminar kemarin 5 menit, sekarang udah 4 menit. Nanti nggak tahu lagi tahun depan kita nyoba. Oksigenasinya bagus, flow-nya bagus, darahnya nggak ada koagulasi karena nggak ada peradangan yang rendah. Ya itulah. Jadinya bagus. Ya, intinya gini, kalau kita sudah ketosis, kita udah punya modal, tetapi kita juga tetap physical distancing, social distancing. Oh iya, pasti. Bahwa artinya kita tetap jaga, paling nggak satu hal, kita menjadi bed host buat diri kita sendiri. Kita tidak menjadi carrier buat orang sekitar kita atau orang kita sayangi, dan kita menjadi contoh teladan buat masyarakat. Betul. Betul. Terima kasih Mas Kobal, keren. Oke, terima kasih Mas Kobal, insight-nya keren banget. Oke, sekarang kita lanjut ke Mas Eka. Mas Eka udah online? Sudah. Halo Mas Eka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tio. Ya, waalaikumsalam. Silakan Mas Eka, insight-nya dan kupasannya seputar metabolisme boleh ataupun seputar pandemi COVID ini, masukan sarannya. Silakan Mas Eka. Yang pertama, ini Mas Kobal udah ngabisin semua aja, saya juga bingung mau ngomong apa nih. kita ngomong yang agak beda dikit ya. Jadi manusia tuh makhluk sosial. Jadi pasti nanti harus, tak bisa nih di lockdown terus, pasti harus ya new normalnya ada gitu kan. Ya, new normal. Kemudian juga kayak tadi siang kita bagikan mengenai vaksinasi pada COVID. Niatnya ingin meningkatkan herd immunity. Secara teoritis bagus, cuma sampai sekarang kan kita belum tahu nih COVID-nya itu yang gimana sih antigennya. Ya seperti tadi Mas Kobal bilang, dia RNA, jomblo. Setiap dia nempel ke host, bikin varian baru. Betul. Nah, jadi kalau dikasih vaksin, mungkin buat jenis satu bagus. Buat jenis berikutnya nggak ngefek. Ya. Nah, jadi ya kita harus, ya seperti pemerintah bilang, kita berdamai dengan COVID. Tapi bukan bendera putih. Betul. Nah, kita berdamai, tapi bukan bendera putih. Makanya kemarin Mas Tio ngajakin kita bikin hashtag yang itu. Oh ya, hashtag. Banyak nih yang mahnya, Mas, apa sih maksudnya gitu? Jangan. Itu jadi kita memang harus berdamai karena ya sampai kapanpun namanya virus secara teoritis nggak mungkin habis lah di dunia gitu ya. Cuma kita harus berdamai. Nah, artinya kita kalau bisa malahan sebenarnya terinfeksi, akhirnya bisa bikin herd immunity, tetapi kalau bisa tanpa gejala. Ya. Nah, artinya apa ya tadi? Bikin bed host. Nah, gitu kan? Imunnya ini yang harus kita perbaiki. Kita kalau lihat pada orang yang usia lebih muda,
imunnya bagus. Karena apa? Kalau kita lihat kan pada pasien-pasien yang parah itu sistem imunnya dua-dua jalan. SIRS-nya jalan, terjadi inflamasi sitokin storm yang awal kita bahas itu, tapi juga terjadi imunoparalisis, terjadi CARS-nya. Jadi proinflamasinya tinggi, tapi antiinflamasinya juga tinggi. Jadi dua-duanya malahan tidak bagus. Yang bagus tuh semua ya tidak berlebih. Inflamasinya ada, proinflamasi juga ada, antiinflamasi juga ada. Nah, berdasarkan kita baca, diskusi segala macam ya, kita bikin mudahkan sedikit lah gimana sistem imun selnya kita perbaiki. Nah, dengan cara metabolic conditioning ini. Karena nanti juga selesai COVID, pasti masih ada masalah-masalah lain ya. Terutama saya sama Mas Kobal kan menerima pasien-pasien yang geriatri ya, pasien stroke, pasien apa. Kalau ketemu kita berdua sih sebenarnya udah di ujung. Nah, kalau bisa jangan sampai ketemu kita berdua lah. Jangan sampai stroke, jangan sampai nanti perlu fisioterapi. Gitu. Kalau bisa kita perbaiki kondisi metaboliknya, kita harapkan generasi berikut juga bisa lebih baik. Dan juga kita harus ingat yang membuat inflamasi proses aging bukan hanya karbohidrat, tapi juga banyak dari lemak-lemak trans. Nah, jadi lemak trans ini ya omega 6 segala macam yang ada di minyak. Jadi dibilang, wah minyak yang bagus adalah yang dari yang dihidrogenasi itu ya Mas ya, yang proses itu. Yang dari tumbuhan. Tapi coba kita lihat tubuh kita punya nggak sih enzim untuk mencernanya? Kayak minyak jagung, minyak biji kapas, apa segala macam. Itu kan rekayasa ya dibuat lah orang. Jadi tubuh kita tidak memiliki enzim untuk mencernanya, jadi dianggap zat-zat itu benda asing. Jadi mungkin secara kimia, wah ini sama dengan lemak-lemak yang lain, tetapi secara biologis tubuh kita menganggap benda asing. Itu yang bikin ada inflamasi. Karena low grade inflamasi di ini. Jadi wah mungkin para warga kita sudah nyetop gula, sudah nyetop nasi dan teman-temannya, tapi lupa. Wah saya banyak minyak, tapi minyak yang trans fat, minyak dari yang proses. Nah, jadi di satu pihak sudah coba berhasil, tapi masih ada bocor di tempat lain. Nah, terutama nih, ya namanya kayak kadang-kadang, wah kalau vegan itu mungkin lebih alami ya. Ya kayak kita lihat popcorn pasti vegan. Jagung itu dari tumbuhan. Minyaknya bukan minyak goreng yang dari hewan gitu kan, tapi dari minyak misalnya biji apa gitu. Itu yang sebenarnya alam tuh tidak menciptakan zat itu, tapi karena proses hidrogenasi menjadi suatu minyak. Secara kimiawi, wah bagus, tapi tubuh kita bilang enggak, ya itu malahan bikin inflamasi yang berlebih. Nah, jadi mungkin kita selain mulai ke mengurangi karbohidrat, juga ada beberapa nih yang harus kita hindari. Jadi jangan mentang-mentang KF semua lemak kita hajar. Wah boleh, apa aja boleh. Nah, ada juga yang nggak boleh. Buat gampangnya, kalau ada di alam nggak ada NF-nya malahan itu aman. Tapi kalau ada NF-nya, ada mereknya, hati-hati malahan kita. Tuh. Katanya margarin kan harusnya naturalnya dia cair, ini dibikin solid. Kan ada proses penambahan bending karbonnya sehingga malah lebih sulit diproses oleh beta oksidasi kita untuk lemak karena membutuhkan subset enzim yang lebih banyak ya. Jadi kalau lemak-lemak yang terlalu banyak prosesnya itu justru malah lebih bersifat inflamatori. Walaupun memang kita kadang-kadang sulit menghindari kalau kita harus makan di luar sih. Makanya pentingnya membatasi jendela makan itu supaya ekspos toksinnya juga nggak kebanyakan ya Mas. Jadi kita punya waktu untuk membuangnya. Bayangin kalau kita makan 3 kali 4 kali sehari, walaupun low carb, tapi terekspos berkali-kali oleh toksin yang kita nggak menjaga juga, ya lebih repot lagi akumulasinya. Makanya memang kalau bisa, kalau tanggapanku kalau bisa menyempurnakan apa yang dimakan tuh jauh lebih baik.
memilih apa yang dimakan, memperhatikan apa yang dimakan, karena ini dunia ini kita tinggal beli, ya apa-apa kita harus kita harus memilih. Kalau mungkin nenek moyang kita nggak perlu pusing, kenapa? Karena dia harus mencari apapun real di alam. Kalau sekarang karena semua diciptakan orang dengan metode masing-masing, ya kita kadang-kadang nggak bisa memilih nih, nggak bisa memilih mana yang bagus. Enggak, kita harus lebih pinter lah untuk sehat di masa sekarang, kita harus lebih pinter. Ya kayak nenek moyang kita, bodoh pun alam membimbing mereka untuk makan sesuai dengan nature-nya. Kalau kita sekarang harus lebih pintar, karena nature-nya kita bukan nature the real di hutan dan sebagainya. Kita harus lebih pintar memilih, tapi minimal kalau kita tidak bisa sempurna, ya minimal kita membatasi semua yang masuk di makanan kita itu di jendela makan, sehingga at least net toksiknya tidak sebesar kalau kita selalu makan, itu at least ya. Jadi kuncinya untuk kita detox selalu tetap bagus, di kondisi kita sulit, benar-benar sulit untuk menghindari menyempurnakan makanan kita, memilih makan bagus, ya at least kita membatasinya di jendela makan sempit, sehingga yang bahaya dari suatu toksisitas itu ialah akumulasinya. Kalau small toxic mungkin kita masih mampu untuk clearingnya karena kita tidak sering makan. Kita jendela tidak makan itu dimanfaatkan tubuh untuk malah cleaning. Tapi jendela makan itu tempat rawannya kita memasukkan berbagai jenis toksin dari makanan kita yang kita tidak sadari. Tapi kalau kita bisa sempurna di situ, seperti saran Mas Eka, wah itu keren banget. Bagus banget ya, Mas. Mungkin kita mulai, ya ini nanti mungkin salah satunya adalah bagaimana cara membaca NF. Jangan asal lemak. Wah, bagus ya. Ini yang mana nih? Alami atau tidak nih? Nah, jadi ke arah kesananya warrior KF tuh lebih sehat-sehat lagi. Agingnya bisa dihambat, bahkan kalau perlu jadi rejuvening. KTP boleh 50, tapi fisik 25. Nah, gitu. Itu KF challenge tuh, Mas. KF challenge kayak gitu. Atau bikin nanti KF challenge yang apa? Yang ultimate. Kalau yang biasa kan cuma berat badan jadi segini ini enggak, coba secara umur biologis segini bisa lebih, itu lebih canggih lagi tuh. Betul-betul lebih inspiring. Oh ya, Mas Eka, cerita dikit juga dong, Mas Eka. Nih kayak fakta-fakta kan Mas Eka kan suka kalau udah ketemu Mas Eka itu kan seperti Mas Eka bilang tadi, itu berarti kan sudah fatal. Nah, kalau Mas Eka bisa kasih masukan ke warrior yang Mas lihat di selama masa pandemi ini, yang ketemu Mas Eka nih yang apes. Itu kondisinya gimana? Komorbid apa bukan? Jadi ya karena saya Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, ya pasti penyakitnya kalau nggak stroke, trauma, infeksi kepala, nah itu semua pasti faktor komorbid. Kebanyakan hipertensi. Hipertensi kita lihat pembuluh darahnya pasti nggak bagus lah. Makanya kalau kebetulan kan juga karena Rumah Sakit Pendidikan, residen-residen yang sase di saya pasti selalu saya ajak nih. Kenapa sih selalu kita sebagai neurolog mempersalahkan lemak? Lemak itu kan sebenarnya tugas utamanya adalah membuat dinding sel. Jadi kenapa dia banyak? Pasti karena membrannya rusak. Yang kita salahkan betul. Ya apa yang merusak? Penyebabnya betul, pinter. Betul pinter. Ya. Jadi kenapa terjadi akumulasi lemak di lokasi pembuluh darah tersebut? Justru itu mungkin salah satu adaptive respon terhadap kerusakan. Karena kalau dibiarkan nggak ditutup lemak, dia bisa malah bocor, bolong. Jadi kayak anggapnya selang pembuluh darah, kalau nggak ada tambelannya, bolong, malah darahnya keluar semua, berantakan. Nah, makanya akumulasi lemak di dinding pembuluh darah itu yang kita lihat sebagai arteriosclerosis itu kadang-kadang orang nggak pahamnya, wah ini gara-gara makan banyak lemak. Enggak. Sebenarnya lemak ya mau kolesterolnya mau tinggi, asal triglycerid rendah, inflamasi rendah, nggak ada penempel di dinding pembuluh darah. Yang menyebabkan dia sampai masuk ke dalam dinding pembuluh darah, kolesterolnya itu sebetulnya usaha repair ya, Mas. Usaha repair dari inflammatory state yang pernah terjadi sebelumnya, tapi akhirnya membran sel pembuluh darah di endotelial sel pembuluh darahnya mulai rusak, akhirnya dia malah butuh kolesterol sebagai penambelnya. Akhirnya penambelnya ini yang disalahkan dikira tuh kan karena kolesterol, padahal bukan dari situ masalahnya. Kalau itu hanya adaptive respon dari repair. Jadi memang betul kata Mas Eka, yang menyebabkan dia inflamasi atau rusak membrannya awalnya itu apa? Inflammatory low grade inflammation-nya itu ya, Mas? Ya. Jadi saya selalu kalau ngajar kuliah residen, kebanyakan kalau udah stasiun tempat saya kan udah residen tahap akhir ya, jadi tinggal ujian OSCE. Jadi selalu saya bilang,
kamu lihat guideline gini, gimana ASA guideline buat pasien stroke, turunkan kolesterol pakai statin. Saya pernah lihat. Dasarnya apa sih? Kenapa kita neurolog selalu nyuruh menurunkan? Karena dari Framingham tadi, yang 30 tahun orang diikuti. Oh iya, yang epidemik. Ujungnya, itu. setiap pasien stroke, setiap pasien serangan jantung, kadar kolesterol tinggi. Hasil penelitian cuma bilang itu. Tapi kemudian dari AHA, jadi American Heart Association, bilang, wah, kolesterol ini penyebab stroke dan jantung koroner. Oh, jadi penyebab. Karena Tapi variabelnya selalu bilang, muncul. Karena variabel selalu muncul. Tuh. Sekarang saya selalu bilang, kamu pernah lihat nggak mobil Brandwehr, mobil pemadam kebakaran? Pernah, Dok. Setiap ada tuh mobil, jalanan macet kan pasti. Ada kebakaran. Jadi itu mobil yang bikin kebakaran, apa akibat kebakaran dia datang? Ya, akibat kebakaran. Ada katanya penyebab. Kok sekarang kamu bilang itu akibat? Nah, itu kan kalau kita ngajar di sini kita harus jedorin dulu nih. Logikanya di mana? Ya. Nah, ya harus dapat scientific rationalenya, itu fisiologinya betul-betul. Terus, karena residen kan pasti sempat jadi dokter kan? Kalau dokter pasti tingkat 2 udah belajar biokimia. Ya. Ayo, tugasnya kolesterol ngapain? Gini-gini segala. Ya, jadi langsung jangan dilihat kolesterol sebagai jahatnya, tapi dia fungsi dasarnya dia apa? Ya, betul. Fungsi dasar. Dia kan penyusun membran sel. Membran sel. Ya kayak gini, zaman kalau aspal rusak kan pasti ditambal. Butuh aspal. Mungkin aspal kan dikerok dulu baru ditambal. Tapi kalau zaman mungkin kita kecil dulu, aspal bolong, tambal sampai lama-lama aspal lebih tinggi daripada rumah orang sekitar gitu kan. Jadi aspalnya makin tinggi. Nah, sama dinding pembuluh darah tambal lama-lama ya kesumbat. Nah, tapi lama-lama malah dikambing hitam kan ini yang nyumbat. Ya benar sih dia nyumbat, tapi kenapa dia nyumbat? Iya, di TKP-nya. Kalian ditunjuknya di TKP. Nah, itu yang kita harus bilang. Kenapa dia nyumbat? Nah, kita lihat apa stres segala macam lah pokoknya secara teoritis. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Kemudian juga kita lihat pembuluh darah itu protein kan? Protein itu elastis apa kaku? Ya, betul. Elastis. Elastis. Tapi coba kita lihat PA-nya. Aterosklerosis kayak apa? Kaku. Apa tuh? Kan betul. Crunchy. Kayak saya bilang, coba kayak kamu makan pizza atas yang gosong-gosong crunchy. Iya, apa penyebabnya? Kenapa bisa crunchy? Betul. Saya bilang, kalau di makanan, kita bilang namanya proses karamelisasi. Tapi kalau namanya biokimia, kita proses glikasi. Nah, jadi nempel kan proses glikasinya. Penyebabnya ketahuan ntar. Nah, jadi udah mikir, ya crunchy gara-gara itu. Terus kita lihat bagaimana kamu tahu protein dalam badan kamu rusak? Contoh, apa sih yang diperiksa pada HbA1c? Artinya berapa banyak protein yang terglikasi gitu kan? Nah, kan betul. HB-nya kalau HbA1c 7 artinya sekitar 7% HB rusak terglikasi. Iya. Terus saya tanya lagi, kira-kira kalau HB umurnya berapa sih? Ya 3 bulan, Dok. Ya artinya ya turnovernya 3 bulan. 3 bulan ini rusak, nanti dibikin baru. Ganti baru. Nah, jadi jumlahnya kayak 7 stabil. Sekarang saya tanya lagi, kalau dinding pembuluh darah kamu dari lahir udah turnover belum? Iya belum, Dok. Nah, jadi bulan ini HbA1c kamu 7. Udah di-repair. Artinya udah ke-repair. Tapi protein yang lain dalam tubuh kamu 7% rusak ya. Bulan depan 7 lagi, 7. Kira-kira 14 dia. 10 tahun udah 100% belum rusak. Gitu. Ya juga. Iya. Nah, betul pintar. Presiden saya gituin. Ituin dulu. Nggak salah kita harus menurunkan kolesterol, tapi turunkan dengan cara dia jangan dikasih kerjaan. Ya. Kalau inflamasinya rendah, dinding pembuluh darah nggak ada rusak, kolesterol pasti nggak akan keluar, akan rendah dengan sendirinya. Nah, jadi saya sering ngajak cerita ke residen kayak gitu, ya udah. Apalagi kalau residen neuro kan lebih gampang kita ngomong buat epilepsi level A1 buat makanan gimana, Tiger's Diet, itu udah
Gampang tuh buat nanti masuk ke. Ya betul. Keren. Ya analoginya bagus. Ya sih memang kadang-kadang yang dokter-dokter pun juga kita kadang-kadang kalau baca textbook aja mungkin pemahamannya nggak global ya. Tapi kita perlu kasih analogi-analogi. Jadi jangan kadang-kadang kita kalau ngeliat jurnal gitu ya, memang benar segala jurnal yang berhubungan dengan aterosklerosis karena ada variabel kolesterol yang tinggi di mereka, kita lupa lihat bahwa karena variabel kolesterol ini muncul di jurnal-jurnal orang yang mengalami aterosklerosis, stroke dan sebagainya. Jadi langsung kita mendemonisasi bahwa kolesterol yang salah. Tapi benar kata Mas kata Mas Eka, jadi cari penyebabnya dulu. Jadi kalau kolesterol itu memang jelek ya buat apa tubuh menciptakan kolesterol? Buat apa kolesterol diedarkan? Ya, harus tahu fungsinya dulu. Dan kenapa fungsinya? Karena merunut dari Mas Eka menganalogikan bahwa fungsi kolesterol memang untuk membran sel, termasuk untuk fosfolipid pembentukan membran sel, otomatis berarti dia bisa sampai nempel di pembuluh darah karena apa? Ada permintaan bukan demand. Masa tiba-tiba nyelip di situ kan nggak mungkin. Betul, berarti memang berarti inflamasi yang menyebabkan ada demand kolesterol masuk ke situ untuk menjadi foam cell. Foam cell itu akhirnya untuk menambal, untuk supaya tidak leaking, supaya pembuluh darah itu leaking karena sifat pembuluh darah endothelial cell itu kan dia jaringan protein, sifatnya elastis, harusnya mudah berdilatasi. Nah ini kenapa kok dibilang jadi crunchy, jadi kaku, jadi stiff? Karena stiff ini kan otomatis kan tekanan darah kan nggak bisa fleksibel. Jadi karena kemampuan dilatasi itu kemampuan melar elastisitasnya itu turun. Jadi tekanan darah itu jadi malah lebih kayak airnya itu jadi kenceng, selangnya itu nggak bisa nimbangin. Akhirnya tekanan darah jadi naik tensinya. Ya itu benar poin-poin yang diceritakan Mas Eka tadi itu masuk ke para residen. Warrior KF harusnya masuk juga karena ini awam pun harusnya iya ya gini loh, makanya memang kadang-kadang kita harus memberikan analogi nggak strict langsung apa kesimpulan di jurnal dibaca karena kan kesimpulan di jurnal tersebut kan juga mereka kan menyimpulkan dari data yang mereka dapat dan mereka menyimpulkan seperti ini, tapi kesimpulan para pembuat jurnal itu aku sering nge-challenge. Makanya kalau di grup KF itu kita kan di grup nakes kita malah sering men-challenge jurnal-jurnal kan, bukan langsung terima buat kesimpulannya karena jurnal selalu ada yang pro, ada yang kontra, terutama seputar kolesterol ini. Ya, kuncinya kita mengetahui patofisiologi dasar dari berbagai penyakit, terutama untuk aterosklerosis ini, akhirnya kita menemukan karena kita melihat dari fungsi awalnya dulu apa. Makanya itu masukan bagus dari Mas Eka untuk mengerti bahwa segala jenis penyakit, patofisiologi penyakit itu jangan langsung mendemonisasi satu substrat tertentu yang memang sudah ada alamnya sudah ada di tubuh, ada kolesterol apa harus kembali sebelum mendemonisasi kita tahu fungsinya dulu dan kenapa fungsinya ini jadi homeostasisnya terganggu. Nah, nanti ketemu tuh problemnya di mana. Itu yang aku tangkap dari Mas Eka. Keren Mas Eka. Ya memang analoginya. Sama satu lagi, biasa nih kan kalau lebaran gini pasti orang bilang, minta statin dong, simvastatin lah atau vastatin. Oh iya, karena mau makan. Karena lebaran nih. Lalu saya bilang ke mereka, kolesterol, artinya kamu menurunkan kolesterol. Statin bisa nggak? Benar, bisa karena kerja di HMG CoA reduktase. Terus artinya kolesterol dalam badan kamu turun. Iya dok. Nah sekarang saya tanya lagi, di dalam badan kamu paling banyak kolesterol di mana sih? Bilang di ini nih. Coba. Kamu neurolog, ngurusin apa sih? Ngurusin otak. Nah, otak kamu isinya apa? Kolesterol. Kira-kira aja deh. Kalau kolesterol dalam badan kamu turun, otak kamu mengkerut nggak? Ya pasti mengkerut. Nah, kita tahu otak itu kan storage ya. Makin dia mengkerut, sinapnya makin dikit, ya fungsinya pasti menurun. Nah, baru itu saya kasih jurnal. Pakai statin, bikin demensia gini. Gitu. Jadi ya, memang yang kita basic fungsi memang. Bisa saya bilang yang kita perbaiki keseimbangan tubuh homeostasis. Jadi Allah udah menciptakan kenapa kolesterol naik pasti ada alasannya. Kenapa ini? Ada demand-nya. Jadi kayak kadang-kadang, nih pasien stroke tensinya naik, langsung turunin. Enggak, itu tensi naik karena dia perlu perfusi lebih bagus. Betul. Kita baikin. Harus oksigennya lancar dulu. Nah, apa tekanan di kepala yang kita ketinggian atau pembuluh darah jelek. Nah, lebih ke arah kausanya. Walaupun sih mungkin kalau short term memang akibatnya dulu, kita harus turunkan, tapi nanti buat jangka panjangnya harus ada itunya, cari klausanya.
Cari kausa. Ya kayak orang Ini lagi hebat. infeksi COVID gitu. Ini semua dokter harusnya kayak Mas Eka. Jangan langsung intervensi. Udah nih, kalau pokoknya yang terlihat di muka, yang simptom yang datang, yang di muka ada pulang. Yang penting kan simptom udah hilang. Jangan gitu. Memang harus Mukanya ada nggak pesan normal, kebaikannya, diturunin. pelausanya. Justru ini, makanya jadi dokter itu memang harus benar-benar truly curing. Jangan cuma curing permukaan, tapi klausatifnya itu yang harus diangkat supaya dia, kan semua dokter senang. Nah, gimana? Kok kamu masih balik ke saya lagi? Berarti kamu klausanya belum beres nih. Gitu. Keren Mas, keren. Mas, kita buka satu pertanyaan, boleh? Oke. Thank you Mas Eka. Insight-nya keren banget nih. Ilmunya Ini jadi masih banyak ada di pencerahan. kaitannya sih, masih ada kaitannya. Jadi ini pertanyaan seputar carrier nih, ya kan? Nanti saya undang satu orang yang dia mau cerita bahwa dia apakah dia jadi carrier apa enggak, ya kan? Nanti dia akan ceritakan. Jadi pertanyaannya gini, kalau orang KF itu jadi bad host, sementara kemungkinannya masih bisa terpapar, apakah ini artinya orang ini bisa jadi carrier? Nah, ini saya undang sekaligus Mas Anif ya. Ya. Bentar, saya Silakan Mas Anif. Dulu. Mas Anif, halo Mas. Ya, Assalamualaikum. Ya, boleh diceritakan Mas yang tadi di chat, silakan. Mas Anif lagi di Jakarta ya? Saya ngumpet dulu di Hotel Sentul dari tanggal 20 karena saya baru pulang ya? Sebenarnya saya tuh udah aman karena 3 bulan di kapal nggak ada orang masuk keluar, kita diisolasi kerja di Dubai, saya kebetulan kapal lagi parkir. Nah, cuma ada semacam kayak miskomunikasi, KBRI bilang nggak perlu swab test di Dubai karena surat dari dokter kapal sampai kapten itu udah cukup. Ternyata landing di Cengkareng. Kita kan flight repatriasi, bukan komersial. Nah, flight repatriasi ini, khusus ABK, saya dianggap ABK walaupun saya bukan pelaut, tapi harus rapid test. Rapid test saya negatif, cuma mereka nggak ada banner, nggak ada sosialisasi, langsung semua ditandangin di Wisma Atlet. Tanggal 15 dini hari, jam kira-kira pas subuh lah. Nah, sebelum kita, saya klaster dari Abu Dhabi itu 120-an lah kurang lebih. Sebelumnya ada Taiwan, Hong Kong, ratusan juga, sekitar 300. Kita nggak terlalu risiko, paling sesama kita aja waktu itu. Karena manusianya plus 62 tahu sendiri lah. Di Dubai sangat strict ya, di Abu Dhabi sangat strict, jarak 2 meter, lewat dari itu mereka tentaranya polisinya ngomel. Tidak pakai masker 40 juta, ada jam malam jam 8 berkeliaran di luar, didenda dan ditangkap. Begitu kita kumpul sama plus 62 di airport, mereka udah mulai desek-desekan, udah mulai buru-buruan ya. Pusing. Akhirnya mau ngantri. Berarti bukan pemerintah, bukan peraturannya, semua itu benar peraturan sama pemerintah itu. Cuma manusianya memang agak susah, Mas. Jadinya landing di Cengkareng pun dibatasin, polisinya juga galak-galak. Kita kan ada pintu khusus repatriasi. Itu masih aja mereka nempel-nempel, mau deket-deket. Ya maklum lah, saya bukannya menganggap remeh apa. Nggak semuanya memang, tapi kebanyakan TKI ataupun TKW itu yang susah diatur banget, susah. Nah, masuk di gedung Wisma Atlet C2 Tower 9, saya nggak punya pikiran apa-apa karena saya pikir kita negatif dari sana berlima, dari kapal, tapi saya tetap jaga jarak. Arnonya tingkat tinggi, hand sanitizer tuh nggak pernah lepas, terus masker juga nggak pernah lepas. Sampai saya dimasukin ke kamar dengan 2 orang lain, saya dapat kamar yang sendiri, aman saya pikirkan, karena mereka baru bisa swab test Jumat sore, sekitar jam 2. Namun karena membludaknya orang dari Hong Kong, dari Saudi, dari Netherlands, around the world, coming ke sana, hari per hari itu kira-kira bisa 300 sampai 500. Sampai peak-nya itu bisa sampai 1000 itu gedung. Bayangkan, Saudi, tanggal 16 atau 17 masuk setelah saya, 200 orang positif langsung dievakuasi, ngalahin pangeran, ngalahin raja jalannya. Jadi semua baru mulai parno di situ. Tapi tetap aja, namanya plus 62, namanya satu gedung udah ada yang positif, nggak mau diatur. Dan ya gimana ya, tentara itu udah paskas sama Angkatan Darat yang memang siap perang, sama Dinkes itu udah lengkap di sana, cuma kekurangan tenaga. Akhirnya saya tetap
berprinsip saya tetap jaga jarak dan saya isolasi sendiri di kamar. Walaupun ada satu kamar kan itu apartemen 36 isi 2 bed sama single bed. Saya ngambil yang single bed. Tetap saya nggak mau kemana-mana. Di lift pun Parno apa-apa sih tekan pakai handphone ataupun walaupun kita pakai sarung tangan tetap kita nggak bisa percaya walaupun teman sekamar, walaupun teman apa. Intinya sampai diumumin tanggal 18-19 itu bahwa gedung itu udah red zone. Kalau saya bilang udah bukan red zone lagi, satu gedung 24 lantai, isinya bisa lebih dari 1.000 lah. Kapasitas satu lantai itu 3 per kamar kali 50, 150 kurang lebih. Lantai 4 sampai 20 itu taruhlah 20 lantai bisa 3.000 kalau mereka paksain. Tapi ya nasib, kenapa? Sampai tanggal 19 malam, artinya udah 4 hari hasil swab. Saya tanggal 17 sudah dipanggil, udah hasil negatif, ditunjukkan. Saya disiapkan surat jalan dari dinas karantina, tinggal menunggu surat jalan dari tentara. Jadi ada 2 surat jalan yang kita harus bawa. Dan menunggu paspor. Ada lagi cerita paspor dari imigrasi katanya tidak dikirim hari per hari, dia kirimnya berdasarkan 1 dus by dus. Puyeng lagi milihin 1.000 paspor itu. Waduh, saya bilang, berapa lama lagi nightmare saya mau stick di sini nih. Akhirnya, ya mulai tanggal berapa tuh saya mulai kontak Mas Tio, karena saya nggak bawa IH, nggak bawa perlengkapan lain kan. Saya bilang, ya, sama vitamin C aja. Intinya saya memang udah rapid negatif, swab negatif per 15 jam 2 sore. Setelah 15 sore sampai saya berangkat 20 dini hari itu saya nggak jamin, dalam arti ya nauzubillah, mudah-mudahan amit-amit nggak terpapar ya, tapi ya tiap malam deg-degan juga. Karena apa? Di sana nggak bisa tidur karena tiap menit atau tiap jam mereka ngumumin yang udah siap boleh pulang atau yang udah proses harus turun ke bawah. Jadi ya tenaga keton saya sampai 2 hari 2 malam bisa melek itu sakti bener-bener karena nggak capek jangan. Tapi hati-hati juga Mas, nggak boleh karena takutnya stresnya terlalu tinggi, tensinya juga tinggi nanti. Justru saya mau berusaha tidurin, ini kenapa? Dan saya cirinya kayak bau aseton badan saya itu udah parah. Sehari 2 kali mandi tetap bau aseton saya badannya. Aseton di situ saya cirinya. Bau keton saya hafal banget dari semenjak 3 tahun yang lalu kan. Iya, karena stresnya tinggi Mas. Jadi bakteri yang di badan saya ini kayaknya gara-gara keton itu. Nah, cuma satu Mas, yang saya bilang tadi, karena saya udah mulai tingkat stresnya tinggi, nggak bisa tidur, kan repot juga kan. Ya, kita nggak bisa lawan, karena ya kondisi saya itu memang benar-benar di daerah pandemik saat itu. Ya, susah sih ya. Walaupun kita nggak bersinggungan langsung, mana tahu kita kan. Tapi akhirnya ya dicoba juga tidur bisa, cuma ya saya sempat konsul adik saya, kan adik sepupu ada dokter WHO lagi ditugasin di India. Malam pertama, malam kedua itu sempat keluar keringet jagung, kayaknya kena jet lag sama stres ataupun kurang tidur aja, kurang istirahat. Malam ketiga, malam keempat masih agak sumeng namanya, karena saya nggak punya termometer, saya nggak bisa cek. Aman udah malam keempat. Malam kelima sama malam keenam saya udah pindah ke hotel karena udah selesai dapat tanggal 20. Saya buru-buru kabur, ngisolasi sendiri, saya nggak berani pulang, walaupun mereka bilang udah negatif. Tapi saya nggak mau ngeresiko anak istri. Saya konsultasi ke kiri kanan semua adik sepupu yang tadi yang tentang COVID. Jaga aja, jadi 5 hari sampai 7 hari itu serangan demamnya. Jadi kalau ngitungnya 15 sore atau 16 lah, 21 sampai saya pulang itu 20 dini hari, saya udah keluar dari sana, berarti 19 lah. Ya kalau mau aman sih 20, jadi antara 25-27 paling lama saya itu baru bisa lolos. Ya untuk maksudnya Mas mau lihat masa inkubasinya sebelum muncul demam ya? Kan Mas Tio udah ngasih itu ya, aplikasi IH. Ya, yang lewat hidung. 2 hari lalu udah masuk di hidung dua-duanya. Hari pertama saya masukin, karena saya baru dapat, hari pertama saya masukin sama saya oral juga, itu bintik merah di beberapa tempat. Nah itu respon imunnya. Kayak toras. Ya betul, itu respon imunnya. Tapi kan ini kan lebih ke arah kulit, karena gini loh Mas. Kalau aku perhatikan kayaknya Mas ini respon imun tapi bukan di sekitar respiratory tract. Maksudnya bukan di jalur respirasi pernafasan. Mas itu racunnya banyak nih. Aku kayaknya sih gangguannya selain tidur, stres, juga mungkin buang airnya juga jadi nggak lancar gara-gara stresnya tinggi. Nah itu jadi kayak buang air, alhamdulillah masih lancar walaupun sehari BAB juga tiap hari. Saya makannya nggak bisa lebih dari sekali biasanya di sana, ya, apalagi makanan terbatas. Saya makan sekali, jadi buang air agak terbatas. Cuma keringat masih, sama kalau
BAK itu super duper karena saya minum lebih dari 3 liter. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya kalau ada muncul bintik-bintik setelah dikasih IH, nggak apa-apa lanjutin. Jadi kalau yang ciri-ciri, ya karena aku sebetulnya juga banyak yang aku pegang langsung yang COVID-19, kesamaan reaksi mereka kalau yang ditaruh di hidung, ditempel di hidung, mereka itu langsung kayak panas di tenggorokan atau di belakang hidung kayak panas. Terus di dada ini kayak di dada ini kayak panas, bisa kayak anget atau kayak jadi ngap, kayak sesek gitu, kayak ada begitu ditempel gini tek, jadi kayak kalau tiba-tiba kok kayak napasnya jadi susah nih, tapi lama-lama enak lagi. Nah, itu sebetulnya respon imun. Jadi itu respon imun yang menunjukkan bahwa memang ada something di jalur respiratory tract yang butuh respon imun di lokasi situ. Begitu dikasih IH, respon awalnya memang inflamasi, makanya jadi kayak agak sesek, bisa kayak ngap atau ada kayak kerasa hangat, atau ada yang juga bilang katanya kayak ada keluar kayak nafasnya kayak bau kayak pakai inhaler kayak dingin, nafasnya tiba-tiba begitu dikasih kok kayak dingin ya macam-macam sih reaksinya. Ada yang tengkuknya sama kepalanya langsung berat. Ini yang udah positif ya, ini reaksi-reaksi dari orang yang sudah positif COVID terus coba IH di sini. Nah, kalau yang aku lihat dari Mas kemarin, karena keluarnya di kulit itu lebih ke arah problem sistemik, respon imunnya sih di sistemik, di darah, makanya keluarnya dalam bentuk keto rush. Makanya aku bilang lanjutin, tapi pastiin jalur detox BAB urin lancar. Nah, Mas bilang lancar, ya udah terus lanjutin, terus koreksi tidurnya. Nah, terus Mas tadi pertanyaannya yang apakah kalau respon imunnya sudah bagus, terus apakah kalau kita sudah jaga gula darah, apakah tetap bisa jadi carrier? Jadi carrier? pengertian carrier bisa. Itu seperti apa gitu? Bisa. Jadi gini, kan aku bilang gini, makanya kan orang suka lihat orang sudah negatif COVID, tapi kok bisa positif lagi di swabnya? Ya bisa dong. Kenapa nggak gini? Jadi gini, contoh kita dikasih vaksin campak. Anggap aja vaksin campak itu kan betul kan kita sebetulnya diinfeksi tapi diinfeksi secara artificial, artinya infeksi yang menimbulkan antibodi tapi tanpa proses inflamasi. Karena vaksinnya kan, kalau vaksin itu kan memasukkan virus yang dilemahkan atau bagian dari virus, otomatis mereka tidak bisa replikasi, jadi tidak butuh respon inflamasi. Tidak butuh respon inflamasi yang tinggi untuk mencegah replikasi. Karena kan vaksin itu kan cuman bagian dari virus, vektornya, DNA-nya, atau dilemahkan, jadi tidak ada kemampuan replikasi, jadi tidak butuh inflammatory respon yang tinggi. Karena yang bikin fatal itu kan inflammatory responnya, kalau dia tidak keep up, seperti Mas Kobal tadi bilang, inflammatory respon yang berlebihan itu yang menyebabkan menjadi imunopatologi. Nah, jadi anggap aja vaksin itu yang dikasihkan kita waktu kecil, campak itu ialah infeksi. Anggap aja itu karena tanpa inflamasi aja, tapi kita punya antibodinya membentuk imunitas fungsional dari campak. Nah, kalau logikanya kalau dikasih vaksin gitu, kita kan kebal. Harusnya. Ya, kebal sih tetap kebal, tapi kalau pas ketemu terekspos lagi dengan campaknya, sakit nggak? Ya sakit, tapi sakitnya karena kita sudah punya imunitasnya, antibodinya, karena sudah ada respon imunnya, inflamatori yang muncul bisa tidak terasa sama sekali atau bisa naik tapi sedikit, tidak sampai imunopatologi. Jadinya kita tetap menunjukkan gejala, misalnya kayak bintik-bintik merah keluar karena campaknya, karena terekspos campak beneran ada respon imun. Nah, kalau misalnya ada swab untuk campak, pada saat kita sudah pernah divaksin terus kita kena campak, di swab campak positif nggak? Positif. Jadi, nah oke. Habis kena campak itu, habis kena exposure kedua itu, kita udah sembuh dari campak. Terus nanti kena campak lagi. Kalau yang begitu dari pernah divaksin itu kena campak pertama keluar bintik merah, pas kena campak lagi, nggak sampai keluar bintik merah. Ketiganya. Tapi kalau pas lagi kena itu, di swab untuk campak, positif nggak? Positif. Nah, jadi yang aku mau kasih tahu di sini, moral of the story-nya gini. Infeksi bisa mengenai orang berkali-kali. Ya selama kita terpapar ya pasti infeksi itu sempat masuk. Bedanya kalau kita sudah punya imunitas kekebalan, ialah resiko kita untuk kalah makin kecil karena kita sudah lebih siap sebelumnya. Itu artinya kekebalan gitu. Aku sudah punya imunoglobulin G, IgG untuk suatu virus tertentu. Contohnya untuk COVID, artinya kalau aku kena COVID, kena terpapar berikutnya, aku bisa merespon lagi lebih cepat dari sebelumnya lagi. Keempat, lebih cepat dari sebelumnya lagi. Kan artinya gitu. Tapi setiap aku terekspos, dan saat terekspos itu aku di swab, bisa positif. Ngerti nggak? Maksudnya bisa positif. Karena kan masih dalam prosesnya. Jadi ada rentang waktu di situ ya, yang tiap orang berbeda-beda. Nah, jadi yang perlu diperhatikan dari positifnya itu, yang disebut swab itu positif,
artinya ada di mukus kita positif, ada bisa jasadnya atau bisa yang masih aktif karena nggak dikultur kita nggak tahu ya. Tapi artinya itu kita sedang men-shedding. Shedding itu sedang proses shedding, di shed keluar. Men-shedding. Jadi orang-orang yang sedang terinfeksi COVID itu juga mengalami viral shedding, entah dia masih dalam prosesnya dia terinfeksi atau dia sudah sembuh tapi masih mengalami proses shedding, pembuangan. Nah, shedding ini rentang time frame viral disebutnya gini, kalau nyari jurnal di Google namanya viral shedding. Rentang viral shedding ini makin pendek. Exposure pertama saat belum punya kekebalan tubuh, saat exposure kedua punya kekebalan tubuh, sheddingnya lebih cepat. Sempat positif, tapi nggak lama-lama. Ini bisa 7 hari masih positif. Yang ini re-exposure kedua 3 hari positif. Re-exposure ketiga 1 hari positif, tapi karena cepat nge-shed-nya, buangnya, kita bersihin apa-apa, bersih, dibuang lewat mukus semua, selesai, ya udah. Jadi kekebalan fungsional itu artinya semakin kita, kalau kita sudah pernah ter-exposure, dan kita selamat, artinya udah punya antibodinya, kita bisa melawan balik lebih cepat. Tapi proses shedding itu, jadi yang di swab itu sheddingnya. Ada yang di shedding lewat fekalnya, dari BAB-nya, itu juga ketrace, bisa ketrace lewat fekal juga. Ada yang di shedding lewat mukusnya, contohnya maka diambil dari nasofaring. Jadi shedding itu mengambil contoh, swab itu artinya mengambil contoh di mukus, adakah di sini materi genetik dari virus yang dimaksud, contohnya COVID. Habis diambil materi genetik ini, di reverse transkriptase, dipakai tes PCR untuk membentuk kembali susunan materi genetiknya yang di reverse menjadi DNA, terus menjadi RNA, dijadiin DNA terus RNA lagi, matching nggak dengan COVID? Oh, matching, positif. Walaupun ini diambil dari materi genetik yang masih hidup maupun jasadnya yang lagi di shedding keluar. Nggak bisa, PCR tuh nggak bisa akurat, kecuali kalau di kultur. Kalau di kultur nanti mukusnya ketahuan. Oh, ini virusnya masih aktif, masih hidup. Nah, nanti ketahuan. Tapi kalau kultur kan terlalu rumit. Makanya swab itu hanya untuk mengetahui positif masih men-shedding. Jadi gini, kan sebetulnya kalau yang di shedding itu jasadnya, rusaknya partikel virus yang udah rusak, ini kemampuan menginfeksinya udah nggak ada. Tapi kalau yang di shedding itu masih dalam bentuk hasil replikasi virion, ini masih bisa menginfeksi. Tapi di standarisasi, pokoknya kalau terdeteksi oleh PCR ini aktif, entah itu jasad apa enggak, jadi ada kemungkinan yang di shading dari nasofaringnya itu, mukusnya itu kalau ditransmisikan kita lewat aerosol itu maksudnya lewat droplet, kita ngomong, batuk, bersin, ada kemungkinan masih bisa infectious. Karena PCR kan nggak tahu ini mukus yang droplet yang kalau jasad atau ini. Pokoknya diamankan kamu positif di swab, jauhkan dari yang lain karena aerosol dari kamu bicara, nafasmu, bersin, batuk, apapun di droplet itu masih menjadi infectious agent, masih bisa menginfeksi, masih bisa nempel di mana selama belum kering masih punya kemampuan infectious. Tapi kalau dropletnya udah kering ya udah nggak bisa juga tetap. Tapi intinya swab itu menandakan kemampuan kita mentransmisikan. Tapi rapid test menunjukkan bahwa kita sudah pernah terekspos atau sedang terekspos, masih baru itu karena ada IgM-nya atau ada IgG atau IgG. Jadi gini, kalau kamu IgG-nya positif tapi swabnya negatif, ada kemungkinan ini past exposure. Nah, ini nggak antibodinya. Tapi kalau IgG dan IgM masih aktif, IgM ini menunjukkan masih recent, masih baru-baru ini terinfeksi. Jadi kamu masih dalam prosesnya. Nah, bisa kalau masih dua-duanya masih positif, bisa jadi swabnya juga masih positif. Karena masih aktif, masih shedding terus. Nah, gitu. Jadi contohnya seperti itu. Jadi untuk kita menjadi carrier, ya walaupun kita terekspos kedua, kita udah punya IgG, walaupun kita terekspos kedua udah punya IgG, walaupun kita cuma butuh 2 hari untuk men-shedding, ya misalnya kita nggak bergejala nih, kita nggak bergejala karena kita bisa lawan balik. Tapi dalam proses lawan balik itu kan kita men-shedding viralnya kan. Nah, walaupun kita cuma 2 hari udah beres, 3 hari udah beres, dalam 2-3 hari ini kita tetap memiliki kemampuan mentransmisi. Nah, jadi carrier iya, tapi jadi carrier yang lebih pendek. Yang bahaya itu, yang jadi masalah ini ialah sekarang obesitas atau sindrom metabolik. Kalau dicari di jurnal, viral shedding pada sindrom metabolik maupun obesitas ini membutuhkan waktu lebih lama. Jadi orang bisa membiarkan virusnya, kayak Mas Kobal tadi bilang, respon imunnya karena lambat membiarkan virusnya replikasi dulu. Jadi dia bisa bawa carrier kemana-mana. Dia bisa jadi waktunya lebih lama. Ya, jadi orang dengan sindrom metabolik maupun obesitas ini dia
bisa jadi reservoir tempat penyimpanan virus, penyebar virus yang kemana-mana, yang respon imunnya lambat, tapi dia menyebabkan virus aktif dan membiarkan mutasi-mutasi strain-nya jadi banyak karena dia tubuhnya anabolik. Dan di jurnal-jurnal menunjukkan bahwa orang yang fatalitasnya tinggi, ya pokoknya yang severitas gejalanya tinggi ataupun sindrom metabolik, itu shedding viralnya itu bisa di atas 14 hari bahkan sampai 30 hari baru negatif. Baru sebulan baru negatif. Tapi kalau yang normalnya kalau imunitas bagus ya harusnya 7 hari udah 7-14 hari. Bahkan ya kalau semakin cepat respon imunnya 3-5 hari udah negatif harusnya. Shedding cuma dalam 3-5 hari, tapi ada yang sampai 7-14 hari itu normalnya. Ada sampai 30 hari. Masalahnya banyak yang parno begitu efek misalnya lagi shedding nih Mas, udah demam dikit udah parno duluan. Pikirannya lagi, wah ini jangan-jangan terpapar nih ya kan. Jadi tapi intinya sih tetap precaution ya. Jadi walaupun insya Allah insya Allah imunitasnya bagus karena kita juga di gaya hidup kita melakukan metabolic conditioning. Tapi kita bilang tadi, kita kan punya banyak orang yang kita sayang di rumah dan kita seperti di TFH sebelumnya kan aku bilang bahwa idealnya semua orang KF, idealnya semua orang metabolic conditioning. Tapi kan coba kalau orang di rumah yang nggak KF, apa nggak disayang? Biar aja lo mati. Gue jadi carrier lalu kena, kan nggak mau kan? Nah itu yang aku jadi pentingnya kata Mas Kebat, pentingnya tetap menjaga social distancing, pentingnya tetap menjaga untuk masa ini stay at home dulu ya. Tapi nanti PSBB misalnya dilonggarkan, tetap harus menjaga social distancing, masker. Kenapa? Karena usaha kita melindungi orang-orang yang belum tercerahkan, tapi kita sayang dengan mereka. Itu jadi kita juga nggak boleh selfish sebagai warrior. Sebagai warrior kita nggak boleh selfish. Kita tetap berusaha menginspirasi, menganjurkan supaya orang-orang mau berubah karena kita tahu metabolic conditioning membuat kita menjadi be a bad host. Tapi kan banyak orang yang belum bisa menjadi bad host, masih jadi good host buat virus. Nah, kita kan juga memproteksi dia. Jadi kalau kita ada resiko kita sebagai carrier karena kita swabnya positif, ya kita juga harus berusaha melindungi. Jadi sehebat apapun kita, karena kita manusia bersosial, ya kita harus pikirin orang lain yang belum bisa terinspirasi, belum bisa tercerahkan, tapi mereka jangan terpapar. Nah, jadi dan juga sebenarnya lebih ke arah penasaran aja sih, Mas. Soalnya warrior pun juga ini mengalami gejala apapun itu, ya kan, sumeng atau sedikit bersin atau gimana. Ya kalau mau akurat harus lebih tes dong. Kalau ini kan kita tapi begitu mau tahu akuratnya, takut juga nanti begitu positif di karantina gitu kan. Iya, memang itu kadang-kadang nggak enaknya kayak gitu, makanya bisa kan aku bilang coba aja di screening pakai IH, ditaruh sini reaksinya apa di paru, ada rasa di dada nggak, ada di hidung nggak kerasa, itu mudahnya nge-screening pakai IH itu cuma buat pengen tahu ada reaksi nggak. Jadi kalau begitu ditempel gitu tiba-tiba ada yang ngap, berarti memang ada apapun itu mau ya belum tentu ngapnya karena infeksi COVID sih. Bisa juga kalau dia ada TBC, orang ada TBC, orang ada TBC ditaruh IH di sini juga sama anget langsung badannya. Badannya anget. Jadi belum orang tentu COVID. Pikir TBC-nya atau faktor lain langsung kira jangan-jangan COVID sih. Iya. Kan karena lagi masalah pandemi kayak gitu. Iya. Nah, aku sedikit menambahkan lagi, Mas. Menambahkan lagi nih. Jadi terus mengenai dosis juga diperhatikan. Kenapa kita perlu social distancing, pakai masker gini? Jadi normalnya kalau pembawa carrier virus di misalnya gini, dalam kondisi normal di masyarakat ada virus influenza. Pembawa virus influenza ini mungkin di lapangan cuma 2-3 orang. Jadi di kerumunan cuma 2-3 orang. Jadi kalau kita terekspos 2-3 orang ini kan nggak bareng-bareng, dia kan nyebar. Otomatis kita bisa bertemu dengan carrier salah satunya. Nah, salah satu carrier itu mentransmisikan ke kita. Tapi kalau kita cuma ditransmisikan oleh satu carrier, dosisnya kecil. Dosis transmisi yang kita anggapnya droplet yang terhisap kita tidak gede. Jadi walaupun imun kita bagus, ya sebagai imun bagus harus hati-hati dengan dosis besar. Dosis besar gini. Ruangan itu padat dengan droplet virus. Jadi kan imun itu kan merespon dengan kedatangan virus. Ya, kalau dalam jumlah yang normal, virusnya kan yang masuk dari satu carrier yang mentransmisikan ke kita. Mungkin anggap aja dalam hitungan analogi misalnya anggapnya 5 partikel virus masuk, 5 partikel virus ini direspon dengan cepat. Sehingga kita membentuk imunitas. Tapi yang nggak boleh kalau 100 partikel masuk sekaligus, karena imun kita tetap agak telat. Nah, jadi dosis juga matter.
Makanya kenapa resiko paling rentan itu ada di nakes, garda depan, kenapa? Ya, walaupun imun mereka bagus, tapi mereka juga kena resiko di ruangan yang dosisnya tinggi. Paparannya gede Dosis, banget. paparannya tinggi, paparannya terlalu tinggi, karena kan sifat RO-nya ini kan, dia produktivitasnya kan, replikasinya tinggi bagi orang yang sindrom metabolik. Jadi kita juga menghindari paparan yang terlalu tinggi, terlalu besar. Misalnya kita dikerumun, sesehat-sehatnya kita KF, mau tidur bareng sama orang yang satu ruangan COVID semua, masih buat jadi dia masih mentransmisikan droplet ke satu ruangan itu, dia tidur di situ. Imun gue kuat, tapi dosisnya yang masuk terlalu besar. Akhirnya tewas juga. Ya. Jadi walaupun faktor virulensinya tinggi, walaupun faktor virulensinya di COVID ini bisa kita lawan dengan metabolic conditioning, kita juga harus memperhatikan dosisnya. Jadi kita membentuk imunitas terhadap dosis yang masih kecil. Jadi kita punya imunitas. Jadi begitu datang dosis besar, kita responnya lebih bagus. Jadi gini, kalau kita kena COVID dan membentuk imunitas berdasarkan transmisi yang level rendah, itu jatuhnya seperti kita divaksin. Tapi kalau vaksin kan nggak punya kemampuan replikasi sama sekali. Tapi kalau level rendah punya kemampuan replikasi, tapi nggak secepat kalau level tinggi, dosis tinggi. Yang 100 virus masuk, 100 virus replikasi bareng-bareng. Ini cuma 5 virus masuk, 5 virus replikasi bareng-bareng. Imun kita lebih sigap mucosal immunity-nya. Jadi kenapa tetap perlu social distancing? Karena kita bagi kita yang imunitasnya bagus, kita juga pada saat terekspos membentuk imunitas pun kita harus punya paparan dosisnya itu jangan kegedean. Jangan langsung diforsir langsung. Kan baru mau mulai membentuk, baru mau kenal, baru mau buat antibodinya. Gitu loh. Bayang kalau yang sindrom metabolik mah walaupun dia dosisnya kecil, tetap aja dia nggak bisa ngelawan karena sindrom metabolik, karena dia responnya lambat. Tapi kita pun juga menjaga dosisnya jangan besar. Kayak Mas Hanif ini yang dilakukan di hotel berarti lagi recovery ini. Ya. Kalau aku sih moga-moga aja saya nggak carrier ataupun nggak masuk, cuma kena flu aja ya. Yang penting tembus tidur, Mas. Iya, tembus tidur tuh. Itu Mas jangan ngeremehin nggak tidur ya. Aku bilang jangan ngeremehin nggak tidur walaupun nggak kena COVID, jangan ngeremehin nggak tidur. Berusaha apa caranya? Masalahnya dimeremin banget nggak bisa. Memang pola saya kan namanya kita kerja di laut itu kadang 12 jam siang, 12 jam malam. Pola saya semenjak datang ke sini itu terbalik. Kenapa? Pertama jet lag, beda 4 jam, 3 jam. Kedua, kortisol naik terus kan. Kalau lagi stres itu gimana caranya ya disenang-senangin main apaan aja, cari apa aja. Kortisol ini yang paling bahaya buat saya. Kenapa ya? Stres itu susah. Alami. Ya, memang. Tapi untungnya apa ya, itu saya cirinya pakai bau badan aja. Badan saya benar-benar bau keton banget dari semenjak datang itu. Pakai sabun, pakai apa nggak bisa. Tapi kemarin masuk IH gimana? Enakan? Masih badannya lebih enakan? Sampai tadi barusan IH ya saya gejalanya malam-malam aja mulai sumeng kayak di sendi-sendi. Kiloid kan antibody kan ngeluarin kiloid, larinya ke sendi, sempet paracetamol dikit sih. Tapi ya memang nggak pernah di atas 38. Saya pakai ginian terus ini, standby terus. Ya. Nggak apa-apa. Ya, kalaupun demam bawa tidur. Sempet 38,4 itu di perut. Kalau di jidat, leher dan sekitarnya nggak pernah di atas 3 kali. Yang penting di sini. Ya itu 37, aja paling tetap 37,4. Selebihnya 36 aja. Cuma itu tadi yang saya tanya Mas Tio. Dengan gejala yang saya dapetin ini, insya Allah bukan COVID-19 ya yang insya Allah ya. Tapi ini kan dari prediksiku dari gejala. Kalau saya malah saya takutnya dengan gejala tiap malam sumeng bisa aja kan tipoid ataupun flu lain kan. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya tetap jalanin yang aku ajarin di Japrian itu, Mas. Pokoknya dijalanin terus itu. Insya Allah. Tapi saya mantan hipertiroid yang nyerang ke mata, sampai sekarang nih mata saya nggak bisa balik nih. Tapi udah FT4, FT3 normal, udah setahun lebih lah, 2 tahun udah nggak nongol lagi. FTSA juga udah normal. Itu termasuk komorbid nggak? Karena dia kan larinya ke jantung sama ke detensi. Ada resikonya, emang tetap ada resikonya. Tapi kan kondisinya Mas manajemen gulanya bagus. Gini loh, jadi makanya yang dimaksud dengan Mas Kobal tadi sama Mas Eka komorbid itu komorbid ini. Orang yang sudah KF, tapi dia sebelumnya komorbid, punya jantung, punya apa, resiko dia jauh lebih rendah saat kena COVID dibanding saat dia belum KF. Walaupun masih ada problem jantungnya, walaupun masih ada. Karena kunci utamanya gini loh Mas. Kunci utamanya itu inflamasi yang membuat komorbid itu berbahaya gini loh Mas.
yang tadi Mas Eka bilang inflamasi level rendah, itu terjadi terus-menerus. Banyak organ-organ kita yang kena impact dari inflamasi terus-menerus ini. COVID itu efeknya seperti volume inflamasi yang digedein. Kalau volume inflamasi digedein, ketahuan mana komorbidnya, di mana jantung kah, di mana yang udah jelek itu failure. Mereka fail karena nggak kuat dengan volume inflamasi yang digedein dari COVID. Nah, kita itu berusaha menahan supaya volumenya nggak kegedean. Kenapa? Untuk menggedekan volume ini kan butuh listrik, arus, tegangan. Meningkatkan volume inflamasi itu butuh arus listriknya supaya suaranya makin besar, supaya inflamasi makin besar. Nah, arus listriknya ini apa? Kan gula. Nah, ikhtiar kita kan memang udah menahan gini. Walaupun infeksi masuk, berusaha replikasi dan berusaha respon imun yang mau nggak mau tetap harus muter volume inflamasi. Tapi kan kita kan sifat arus listrik yang dikasih kan bukan disuplai listrik, tapi karena kita kan ngambil listrik atau gulanya untuk inflamasi itu cuma dari liver. Liver kan kasih kontrol. Lo butuh gue kasih listriknya nih buat gedein inflamasi, kan gue bikinin gula sama liver. Tapi liver kan nggak bisa terus jeblolkin gula-gula. Bikin gula itu susah loh, mahal loh. Gue ngasihnya seperlunya aja. Kalau nggak butuh, lu jangan minta sama gue gula. Beda kalau kita masukin gula dari mulut. Dikirimnya dari usus. Dikirimnya dari usus. Mau dikasih berapapun juga bisa masuk terus. Tapi kalau liver yang disuruh ngasih gula, oke, gue kasih. Tapi jangan kebanyakan. Karena gula harus sparing. Buat gula itu materialnya susah. Jadi jangan sampai gue harus merontokin protein otot-otot untuk buat gula karena lo butuh banyak-banyak. Liver juga bekerja sebagai negatif feedback terhadap pembuatan gula. Nggak mau dikasih semuanya gula. Itu sebabnya kenapa ya dengan tidak makan karbo dan fasting, kontrol gula itu demand driven. Artinya kontrol arus listrik untuk volume inflamasi yang digedein oleh infeksi COVID itu terkontrol, terbatas. Itu satu ikhtiar. Tapi kalau mas inflamasi nggak ketahan ya juga komorbid yang ada di sebelumnya yang belum beres, misalnya jantungnya belum beres, ya kalau inflamasi kegedean ya tetap bisa failure juga. Makanya kalau udah punya sejarah komorbid, yang kita jaga inflamasinya. Sambil kita nunggu organ-organ kita yang terpengaruh komorbid kita yang di masa lalu membaik, repair, rejuvenasi seperti kata Mas Eka bilang. Gitu. Jadi tetap ikhtiarnya tetap sama, ikhtiarnya tetap di arus untuk inflamasi, arus listrik inflamasi alias gula darah yang dikontrol. Itu rahasianya. Terus maksimum perut kosong itu udah berapa jam sekarang? 12 jam, 14 jam, 16 jam, atau bisa sampai 24 jam? Ya kalau di Mas udah dapat bukunya belum? Saya justru lagi on the way Oh di ya. jalan. Iya. Jadi buku kalau dalam kondisi bergejala di buku itu disarankan sampai 24 jam tidak makan karena bergejala kan tidak nafsu makan, anoreksia. Tapi kalau nggak bergejala ya boleh seperti biasanya Mas membatasi jendela makan berapa? Misalnya Mas 16/8, 18/6, 20/4 puasanya ikutin aja. Tapi kalau pas lagi bergejala, ada anoreksia respon, dan itu kan pas bergejala itu pasti gula darah kan tinggi kan. Nah, negatif feedback-nya kita dengan tidak makan lebih lama, diprolong sampai 24 jam gitu loh. Jadi pas makan. Water fasting nggak bagus? Kalau yang sudah KF sih water fasting lebih aman dibanding yang sebelum KF. Jadi kalau orang belum KF langsung water fasting itu yang kadang-kadang mereka adaptasinya nggak bisa ngejar. Tapi kalau yang udah KF water fasting bagus. Cuman saya udah WF7 sukses. Iya, enggak. Kalau aku ngomong kalau di buku itu kan untuk global. Oh iya. Di buku itu kita nggak boleh masukin. Di buku itu kita nggak boleh masukin 3 hari WF, nggak bisa. Karena kan orang untuk 3 hari WF itu kan butuh adaptasi lebih dulu. Kecuali kalau dia, karena kita resiko dehidrasi kita nggak tahu kapasitas dia. Tapi kalau untuk Mas oke lah. Tapi juga dengarkan badannya. Ingat, kadang-kadang WF juga butuh hidrasi cukup. Ya, nanti justru mikronya yang mesti jaga. Ini saya makro nggak masalah, mikro ini yang agak repot. Ya, pokoknya dibantu lah. Kalau nanti saya proses buku sama Mas Bobi aja deh. Kalau buku sama Bobby udah tinggal sehari lagi kan Ramadan. Kalau masih bisa diterusin sama puasa puasa yang 7 hari. Lebih enak lagi, tapi kalau bisa dihantam water fasting lebih enak sih memang. Badan udah enteng, udah enak banget kalau dibawa. Iya. Tapi selalu dengarkan badan dan jangan dipaksakan gitu. Dengarkan badannya. Pasti. Terutama kalau aku sih lebih concern ke Mas Hanif sekarang sih bukan water fasting. Aku lebih concern Mas gimana cari cara untuk bisa memperbaiki tidur. Itu dulu deh. Takutnya gini, takutnya Mas tidurnya belum bagus,
WF-nya di jalan ngebahas tuh akhirnya Sakit, stresnya malah tambah ketinggian. stres. Iya Iya, betul. stres badan stres itu malah nggak bagus. Polanya Mendingan itu mas, cari- polanya kayak pola circadian. Jadinya saya ngikutin circadian polanya ini. Iya, Memang iya. susah. Mas temukan caranya untuk bisa tidur lelap dulu deh. Karena kalau udah tidur lelap nanti beda deh. Rasa badan kalau udah berhasil tidur lelap, rasa badan juga Mas nggak banyak keluhan lagi deh. Cari caranya. 3 hari ini sih tidur lelap, minimum 8 Nah, itu jam bagus. saya dapat. Cuma jamnya bukan jam circadian gitu aja. Oke. Ya, thank you loh Mas Hanif. Ya, Makasih banyak dijaga mas ya lagi. sebelumnya ya. Thank you sama-sama. Mas Hanif. Ya. Seru kan? Jadi punya persepsi berbeda nih tentang career. Oh iya nih, Mas Kobal sama Mas Eka juga mau ada saran-saran kasih masukan. Nah ini ya terkait pasien-pasien juga nih. Sama mungkin yang di garda depan ini Mas Kobal. Ya. Jangan Sebentar. Mas Kobal atau Mas Eka? Aku unmute dulu. Ya, monggo Mas Kobal. Oke. Mas Eka. Ya, salam kenal lagi. Ya, Mas, bentar. Sebagai- Alif, kayaknya Alif banget. Bentar. Ya Mas, silakan. sebagai penutup bahwa untuk yang di garda depan, bahwa sebenarnya yang di garda depan itu akan banyak terkoneksi dengan virus. Artinya, jika dalam tubuhnya terjadi low chronic inflammation, maka dia sendiri akan menjadi carrier buat yang lain. Dia sendiri akan menjadi sumber reservoir. Karena itu, garda terdepan itu kalau dalam istilah militer, itu yang maju duluan di depan. Itu adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas metabolik yang baik. Karena itu, banyak dokter-dokter yang begitu terpapar, yang dia punya comorbid atau punya degenerative disease, maka dia akan tumbang duluan. Sehingga di sini kelihatan bahwa dokter, nakes itu harusnya menjadi teladan yang baik dalam hal kesehatan, tapi pada kenyataannya kita ini menjadi istilahnya contoh yang buruk. Ya contoh sendiri, banyak nakes yang obesitas ya kan, ya ini pengalaman saya dulu. Banyak dari kita yang obesitas, kita nyuruh orang hidup sehat tapi kita sendiri obesitas, kan payah kan kayak gitu, susah. Sehingga menjadi garda terdepan itu harus siap secara mentalitas. Pertama mentalnya dulu, karena mental itu pengaruhnya benar ke kortisol, ke stres, itu akan menaikkan kadar gula darah, menjadikan sumber gula baru. Yang kedua, secara metabolik conditioning-nya dia baik. Yang ketiga, bahwa dia dilengkapi dengan pengetahuan bagaimana cara nutrisi yang baik. Karena ketika berjaga 8 jam, tentunya dia butuh makan, dia butuh minum, maka apa yang dimakan dan diminum itu sebenarnya menunjang. Makanya saya suka sendiri dengan yang Mas Tio bilang bahwa Lebaran itu kita kasih bingkisan garda depan. Artinya kita ini sebenarnya KF ini kita bikin dalam tanda kutip lebih merakyat, bahwa kita ini juga ada kastengel, kita juga ada juga ada kue-kue kan kayak gitu. Artinya nggak menakutkan sekali, nggak semua nggak berarti yang lemak. Benar kata Mas Eka, nggak semua lemak yang dihajar. Ya. Jadi ada pertanyaan tadi, bagaimana cara membedakan lemak yang baik-baik dengan lemak trans ya? Ya lemak yang jadi-jadian itu biasanya nggak bagus, ya kan? Yang bukan lemak-lemak sendiri. Sehingga pada dasarnya kita itu balik lagi ketika kita belajar bahwa tubuh kita itu bisa berbenah. Nah, tubuh kita bisa berbenah itu pada kondisi puasa, bukan saat kondisi makan. Ketika kita puasa, tubuh kita berbenah. Artinya, pembenahan itu kita mulai dari fastingnya dulu. Mau fasting model apapun juga, ayo mulai dulu. Karena itu sebenarnya saya berharap ketika ini bertepat dengan bulan Ramadan, tentunya akan terjadi penurunan grafik daripada penyebaran. Tapi ternyata memang malah grafiknya makin naik. Itu menandakan bahwa sebenarnya ketika orang berpuasa, berbukanya dia balas dendam. Jadi metabolisnya bukan metabolisme yang kita harapkan. Jadi metabolismenya itu adalah metabolismenya yang mendukung inflamasi. Jadi metabolisme inflamasi dan metabolisme glukosa yang berlebih. Nah, sehingga kalau kita bisa mencegah ini, paling nggak kita bisa mencegah fatalitas COVID-19 sesuai dengan hasta kita.
Saya sering berdiskusi sama Dr. Siti Chandra, kebetulan dia di depan. Maka dia lakukan itu pada pasien-pasien yang dia tangani, maka yang terjadi adalah pasien yang dia tangani itu banyak membaik, banyak yang sembuh, banyak yang negatif. Artinya kita ini masih punya harapan. Jangan menyerah, jangan sia-siakan. Hidup kita masih indah. Kita pasti bisa keluar kok dari COVID-19. Karena kita pernah mengalami hal yang lebih buruk dan pasti di saat yang ini adalah kita mencapai hal yang lebih baik dengan kita saling menguatkan. Jangan menyerah. Yang kedua, di yang garda terdepan selalu jaga kondisi fisik, kondisi mental, dan jaga status makanan dan puasa. Intinya itu yang kita cetuskan dalam buku sehingga mudah kita memberikan treatment ke pasien yang sudah terpapar ya. Karena sebenarnya sekarang ini banyak orang PDP Mas ya. Atau ODP. PDP itu pasien tidak puasa atau ODP orang tidak puasa. Jadi makan terus makanya itu yang menyebabkan sistem imunitas kita ini jadi lemah ya, nggak pernah puasa, makan terus tapi pengennya kurus ya kan, tapi pengennya sehat ya nggak bisa karena secara keilmuan ya, tidak akan terjadi autofagi. Mungkin kalau autofagi kita jelaskan dari nanti sesi yang berikutnya ya. Sesi berikutnya akan ada. Sesi berikutnya. Saya rasa itu aja Mas, stay healthy, tetap semangat ya, tetap misalnya spiritnya harus terjaga bahwa kita bisa melewati semua. Mantap. Dan ini menggarisbawahi yang tadi disampaikan Dr. Kobra, memang betul kita nggak boleh menyerah karena secara angka rasio kita yang sembuh itu sudah makin naik. Jadi kalau kemarin dari angka 2 kali, sekarang sudah per hari ini sudah hampir 5 rasionya, hampir 5 kali. Nah ini kita harapkan metabolic conditioning yang kita kampanyekan ini kita bisa terus jadikan ya sebagai campaign ya, entah itu lewat gerakan. Jadi gerakan di depan. Betul. Artinya bisa di semua kalangan masyarakat. Jadi nggak cuma yang mampu, yang kalangan menengah, kalangan bawah bisa melakukan ini semua. Oke, Dokter Eka, silakan. Kalau saya kan newbie ya, lihat dulu memang saya. Newbie tapi analoginya udah mantap. Jadi kalau saya sih, kita menghadapi suatu new normal. Buktinya dulu kalau pakai masker dibilang aneh, sekarang pakai masker, oh ya itu yang normal sekarang. Dulu orang jarang cuci tangan kalau ketemu, sekarang cuci tangan. Nah, sama. Nanti kita harapkan new normal, tuh yang gini nih. Nah, ini new normal. Kampanyenya langsung. Kalau kita bisa bilang new normal. Nah, buat pola hidup yang new normalnya, kita ini kan KF. Mungkin memang nggak bisa kita nembaknya dari makan lemak. Nah, itu memang masih susah nih. Kita mulai dari kurangi karbohidrat yang refined. Jadi maksudnya gula-gula sederhana. Sayur tetap boleh, tapi yang seratnya saya jadi tidak menambah itu. Baru nanti mulai dikit. Akhirnya kalau tidak ada karbohidrat, energi dari mana? Protein. Protein berapa banyak sih? Nah, pasti nanti harus ngisinya dari lemak. Akhirnya ya new normal tadi, KF bisa menjadi suatu new normal. Dianggap ya memang itu yang pola hidup yang cocok bisa survive untuk kondisi seperti ini. Ya, sekian dari saya yang newbie ini cuma bisa bilang gitu aja. Dari tadi Dok Eka ngaku newbie, tapi analoginya paling mantap loh. Ya, keren. New normalnya ini kita harus bisa membuat new normalnya itu orang new normal bahwa virus, anggapnya nanti virus tidak bisa benar-benar completely gone. Tapi kita semua harus berpikir bagaimana untuk menjadi bad host. Jadi semua orang berusaha menjadi be a bad host. Nanti bakal ada surprise dari abis lebaran nanti. Ada surprise dari penampilan tim penyusun dalam mengusung promosi Be a Bad Host. Tapi buat surprise aja nanti ya.
Nanti begitu udah muncul promosi baru dari tim penyusun buku ini dengan tagline Be a Bad Host, nanti harapan kita diikuti oleh banyak warrior lain dan nakes-nakes lain untuk mempromosikan Be a Bad Host sebagai new normal. Sehingga kita bisa menghubungkan untuk menjadi Be a Bad Host itu metabolic conditioning. Nah, nanti tunggu surprise-nya dari tim kita ya. Oke, sip, mantap. Ini sangat mencerahkan malam ini ya kan, terutama statement terakhir ke mereka. Ya. Jadi ini tadi saya nangkep ada tantangan tersirat dari statementnya bagaimana untuk teman-teman yang sudah ber-KF nih, yang sudah warrior, untuk tidak lagi menggunakan mindset bahwa mengenalkan KF itu jangan dari makanannya, tapi dari new normalnya itu tadi, di mana intinya adalah fasting. Ya. New normal ketika kita mulai menjaga metabolik kondisi kita sendiri, ya kan, dengan pola hidup rendah karbo dan juga puasa. Itu sangat menarik, sangat mencerahkan dan menjadi pengingat, ya kan, bahwa bukan lemak yang menjadi tujuan campaign kita. Ya, monggo Mas Tio, kalau ada tambahan atau dari narasumber. Kalau tambahanku ya gitu, jadi memang mudah-mudahan ya. Aku sangat senang sih, pokoknya sejak adanya buku ini sih kita jadi kayak punya something to promote. Selama ini kan sebelum ada pandemi ini kan mungkin kita promote untuk mencegah sindrom metabolik itu kayak gak digubris. Karena semua orang merasa bahwa sindrom metabolik saya nggak merasa sakit, saya gemuk tapi saya sehat. Nah, jadi kalau dengan adanya buku ini, dengan menekankan resikonya di fatalitas, karena yang bikin aware banyak orang untuk kesehatan saat ini ialah COVID. Sejak ada COVID, semua orang jadi mikir sehat. Tapi kita di grup dan juga tim penyusun mengarahkan sehat itu jangan lari kemana-mana. Jangan malah mikirnya cuman karena ini virus berarti imun. Terus imunnya nanti kata Mas Koba bilang malah pakai imunostimulator, malah apa. Jadi nggak tahu dasarnya kenapa imunnya bisa jelek dan fatal, itu malah larinya ke sesuatu yang dia udah ada kesalahan tapi dia amnesia. Maksudnya jangan sampai plus 62 ini amnesia. Jangan sampai orang-orang di Indonesia itu amnesia dengan fatalitas. Fatalitas itu nggak jauh-jauh kok. Kan sudah terbukti komorbid. Nah, kemarin usaha kita di KF untuk lewat KF Challenge, lewat orang-orang mengajarkan gaya hidup kita, itu kan sebetulnya kan untuk mencegah sindrom metabolik. Tapi orang-orang malah larinya malah ke imunitas, tapi imunitasnya jadi nggak tahu kemana nih. Karena imunitas itu dianggap imunitas itu sebagai suatu hal yang baru. Terus sindrom metaboliknya amnesia, lupa, tetap makan karbo, terus makan imunostimulator seperti kata Mas Kembali bilang. Itu yang jangan sampai arahnya pandemi COVID ini kemana-mana dan nggak ada yang jelas dan kita pengennya sampai ke otoritas, di mana otoritas juga ya harapan kita sih buku ini sampai ke otoritas duluan sehingga otoritas juga bisa aware, di mana otoritas pasti kan di background-nya kan banyak orang-orang yang orang-orang medis, kedokteran yang lebih gampang mengerti kenapa akarnya ini larinya ke metabolic syndrome semua. Jadi memang harus gerakan bersama untuk jangan amnesia, dibikin tagline tuh Mas. Untuk ide lagi tuh. COVID-19 jangan amnesia, sindrom metabolik masalahnya. Nanti amnesianya larinya kemana-mana lagi. Maksudnya yang masalah PTM, penyakit tidak menular selama ini menjadi beban di pemerintah, lupa sekarang bebannya COVID. Padahal beban ini muncul dari beban yang PTM penyakit tidak menular ini, yang orang-orang yang di grafik yang sindrom metabolik ini yang menjadi korban-korbannya COVID. Itu jangan sampai new normal nanti membuat orang-orang amnesia, lupa, taunya cuma ingatnya COVID terus. Untuk kalau gue sehat berarti gue bisa imunnya bagus lawan COVID. Tapi bagaimana imun kamu bagus? Kembalinya kan nggak jauh dari metabolisme, karena metabolisme yang dukung imun. Imun juga kemana-mana, imun di tempat aja. Imun nggak boleh bereaksi. Imun nggak boleh bereaksi kalau nggak ada lawan. Masa imunnya mau meningkat ke ini loh. Yang disebut meningkatkan imun itu aku senangnya sekarang digantinya ya sebetulnya benar meningkatkan imun, seperti contohnya meningkatkan respon imun. Maksudnya respon imun menjadi lebih bagus, tagline-nya kayaknya menyigapkan imun, membuat imun selalu sigap itu artinya dia gini, artinya dia diam, tidak ada respon, berarti kan dia tidak menimbulkan inflamasi, tapi pada saat ada lawan, antigen lawan, dia sigap.
Nah, kuncinya itu responsivitas. Seperti Mas Kobal bilang tadi, responsivitas yang harus ditingkatkan. Kalau ada antigen ya, kalau nggak ada antigen jangan direspon. Nah, untuk meningkatkan responsivitas ini bagaimana? Nah, itu gampang. Meningkatkan responsivitas nantinya kalau ada kembalinya ialah metabolisme yang mendukung agar imunnya tidak mengalami immunosuppression. Benang merahnya ini jangan sampai keputus. Kalau keputus gini amnesia orang. Makanya manfaatkan pandemi COVID ini untuk menggencarkan kita mempromot gaya hidup kita. Metabolic conditioning. Nah, jadi makanya kita kan metabolic conditioning for COVID-19. Why? Mencegah fatalitas. Tagar 3 yang kita kemarin itu sebetulnya berhubungan. Darurat fatalitas COVID-19, darurat sindrom metabolik sebagai penyebab fatalitasnya meningkat di COVID-19, darurat perlunya optimalisasi metabolik untuk sindrom metabolik. Jadi garis benang merahnya tarikannya ini jangan sampai membuat orang jadi gini, darurat fatalitas COVID, darurat perlunya imunostimulan, darurat perlunya imunnya diapain, nggak ketemu yang sindrom metaboliknya nanti nggak kelihatan di mana. Maka tagar 3 itu jadi penarik benang merah yang mau kita promote di masyarakat Indonesia. Itu dari aku. Mantap, Mas. Mas, ini sekedar pesan aja, mungkin bisa dipertimbangkan. Banyak Jabrian menginginkan cetakan buku ini terus berlanjut, atau minimal kalau tidak dicetak lagi, ada PDF-nya. Berarti selalu cetak terus. Nggak jadi gini, aku ngomongin kemarin yang ini, Mas. Jadi gini, yang takutnya orang berpikir lain, selesai 500 buku nggak bikin lagi. Enggak, maksudnya gini. Aku untuk mengeluarkan profit dari buku ini, aku nggak mau nunggu sampai 1000 buku kelamaan. Jadi kalau bisa jadi tim penyusun kita ini semua tidak ada yang mendapatkan profit apapun dari pembentukan buku ini. Mereka jujur, mereka semua murni mensedekahkan ilmu. Dan sedekah ilmu itu paling bermanfaat. Kenapa? Karena bisa berantai. Makanya insya Allah nih sedekah ilmu lewat buku ini akan kita teruskan ya. Mungkin dari komunitas kita sendiri impact-nya udah kemana-mana. Insya Allah dengan buku ini impact-nya bisa lebih luas kemana-mana. Karena kan sumbangan dari tim penyusun. Makanya jadi aku meyakinkan ke para warrior, semua profit insya Allah per 500 buku selalu bakal aku keluarkan dengan berdiskusi dengan tim penyusun mau dalam bentuk apa nantinya. Yang pasti yang kemarin udah ketemu programnya kan. Nah, nanti program berikutnya untuk ini udah laku terjual 500. Aku tuh orangnya nggak mau megang yang harus disedekahkan, nggak mau dipegang lama-lama. Takut malah jadi malah berdosa kalau kepakai buat yang lain. Ini langsung dikeluarkan jadi apa gitu. Nah, tapi itu juga nanti aku putuskan bersama dengan penyusun, karena nggak bisa putus sendiri untuk mau mengeluarkan kemana nih dananya. Jadi kalau nyetak terus, nggak usah takut. Kita mau sampai berapa pesanan, aku nyetak per 200 udah kepesan semua, pesan 200 lagi. Tapi ketemu 500, keluarin. Oke, jadi buat teman-teman ya, nggak usah khawatir, tetap sebarkan, buku tidak akan berhenti dicetak. Isi terus daftar teman-teman, kenalan dokter atau siapapun, karena sebarin ke siapa, jangan buat diri sendiri. Jadilah jalur berkah, jadilah jalur untuk bisa berbagi ya. Jadi kayak asuransi atau MLM ya, jadi buat daftar dokter-dokter yang bisa dikirimin ya. Yang dikenal ya. Karena proses pencetakan akan terus berlangsung. Ini terhenti sementara karena Lebaran, tapi setelah Lebaran nggak bisa dikirim. Oke, Mas, kita sudah 2 menit lagi menjelang jam 10, kita bisa akhiri. Ya, Mas Eka belum closing. Mas Eka belum. Udah tadi. Udah ya. Closing ini new normal. Itu ya. New normal. Jadi teman-teman stay tune untuk pengumuman TFH berikut, pasti akan selalu ada yang baru, ya kan? Minggu depan, moga-moga kita bisa ketemu lagi dalam format yang lebih menarik. Gitu ya, Mas ya? Ya, siap. Thank you semua yang sudah hadir. Selamat malam semua. Ya. Makasih loh Mas Eka, Mas Kobal. Thank you udah nyumbang ilmu. Thank you udah hadir.